Itu ada karakteristiknya. Nah, terhadap layanan-layanan yang sifatnya rincian objek, yaitu tidak menyebutkan, seperti ini contoh, layanan seperti ini, atau aktivitas kegiatan sekolah seperti ini, itu harus seragam. Kan nggak mungkin beda-beda kan? Nah, oke, itu harus dikelompokkan. Baik, saya tunjukkan. Berarti untuk poin nomor 2, nomor 3 atas, nomor 1 di atas, dan ini juga penting Bapak Ibu. Tata cara menyusun penomoran dalam suatu dokumen. Nomor 1, tutup kurung. Nomor 1, idealnya 1 Romawi, ya 1 Romawi. Ada spasi sedikit otomatis kan kalau dalam penulisan Word. Yang kedua setelah 1 Romawi silakan A. Atau A dulu baru 1 Romawi. Biasanya 1 Romawi dulu baru A. A besar, huruf kapital. Nah, kemudian juga ada nomor 1. Setelah A kapital nomor 1. Setelah nomor 1 A kecil. Setelah A kecil 1 tutup kurung. Setelah 1 tutup kurung A tutup kurung. Ternyata masih ada lagi sub. Berarti ada penomoran I. Nomor 2-nya I 2 kali. Nomor 3-nya I 3 kali. Nah, nomor 4-nya I dan huruf V atau voltus. Nah, seperti itu. Nah, penomoran ini kan sederhana nih. Kalau kita buka di home, coba deh Word-nya di home, toolsbar-nya di menu home. Ya, menu home. Home. Bisa dilihat? Ya. Oh, operatornya di sana Bu ya? Oh, jauh ya rupanya. Oh ya, nggak ketahuan. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Nah, itu penomorannya dia bertingkat seperti anak tangga. Nah, seperti itu. Jadi penulisannya rapi. Kembali ke atas, nomor 2 dan nomor 3 ini berarti ada namanya kegiatan apa? Kalau ini kan ada akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, perhotelan, berarti di bawahnya ada unit produksi apa namanya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Nah, unit usaha atas nama rincian objek apa tadi Bu? Yang untuk memproduksi apa nama kegiatannya? Nah, itu nanti disebutkan pada nomor berikutnya. Nah, baru dimasukkan balsam cair, produk balsam cair, produk aromaterapi. Kan lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nomor 2, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Berarti ada jasa pengetikan laporan. Masuk lagi nih parfum, pewangi pakaian, lilin aromaterapi. Nah, ini juga bagian dari yang sambungan 2, 3, itu dalam satu tabel tersendiri. Dirubah. Nah, kemudian nomor 3, perhotelan. Tolong dinaikkan, ya. Perhotelan stop. Nomor 1, jasa layanan penginapan Edotel Selangor. Agak membingungkan bagi kami, karena tiba-tiba muncul harga tarif 2.500 per lembar. Apaan ini barangnya? Saya datang ke hotel, Pak 2.500. Apa itu? Pendaftaran. Setahu saya orang reservasi gak pernah dipungut tuh. Kok tiba-tiba muncul 2.500? Apaan tuh? Bisa dijelaskan? Pasti teman-teman yang di Sabang, karena Ibu mewakili. Atau yang bukan membidangi. Catatan, ditulis ya Bu ya? Syukur-syukur Ibu bawa laptop nih. Ada. Nah Ibu, saran kami ini peserta, mudah-mudahan ada grup bloodnya nih. Nah di-share aja peran pergub ini, sehingga hari ini bisa langsung diperbaiki. Nah jadi masing-masing nanti teman-teman langsung memperbaiki. Sesuai dengan SMK-nya masing-masing. Nah, kemudian ada 1A. Superior A room, lantai 1 fasilitas tempat tidur, double bed, kamar mandi, lemari pakaian, meja rias. Apa perlu fasilitasnya disebutkan? Kalau memang perlu berarti harus ada keseragaman untuk keseluruhan SMK yang memiliki penginapan atau hotel. Nah, harus disebutkan. Nah, saya juga ingin memahami nih, standar penginapan atau hotel di setiap SMK itu sama atau ada kelasnya? Misalnya katakanlah, kan hotel itu ada klasifikasi Wisma, hotel bintang 1, 2, 3, dan 4, kan begitu ya? Kan ada standarnya tuh. Nah, apakah di setiap SMK itu ada standar?
Kelas penginapannya? Pak Fitra, Ya. kalau SMK itu kan edutel, cuman fasilitas di dalam ada yang membedakannya, ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Nah, maka harga pun berbeda-beda yang Oh ditampilkan. begitu, berarti harga itu karena fasilitasnya ada yang memadai, ada yang tidak memadai. Ya, ada Begitu yang- Bu ya? ya. Oke, mudah-mudahan hotelnya bukan cuma kasur di bawah. Nah itu sebaiknya jangan jadi blut. Ya, saya seloroh ini, jangan dianggap serius. Pak Nah, Fitra, berarti sepakat ya kita buat kelengkapan atau yang terpenuhi di dalam kamar. Maka Silakan nilai, kalau itu menjadi standar karena Ya, harga berarti itu sepakat. dipengaruhi oleh kelengkapan. Ya. Oke. Jadi sepakat bidang perhotelan, bidang pariwisata, kelompok perhotelan, tarif untuk hotel, karena kan berbeda, ada yang 300, ada yang 200, dilengkapi aja. Yang di dalamnya itu apa saja item-itemnya sehingga nilai jualnya ditentukan dalam bentuk rupiah. Baik. Ya, Kami lanjut, lanjutkan Ibu. Kemudian ada kamar superior B di lantai 2. Wajar harganya agak murah karena lumayan naik tangga kan? Oke, berarti mungkin satu kelas yang tertinggi, satu kelas yang terendah superior B. Itu 180.000 per malam dengan fasilitas sebagai berikut. Tolong huruf ejaan yang disempurnakannya juga diperhatikan. Ya, titik komanya, penulisan huruf kapital atau huruf kecilnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua jasa penyewaan aula. Ini juga nggak boleh. Suka-suka gue, nggak boleh. Dicantumkan. Ini nanti musibatun namanya. Nah, ya. Kemudian minuman kekinian. Wah, baru tahu saya Bapak Ibu. Ada produk minuman kekinian. Apaan tuh? Sepertus. Nah, apa sih ini kalau bisa adalah namanya minuman misalnya apa jahe kek, apa kek. Mungkin karena di Sabang mungkin apa yang kekhasannya minuman yang diciptakan oleh SMK Sabang melalui unit produksinya. Ya. Bahasa kekiniannya keren Bu, kata tapi nggak menunjukkan produknya apa gitu. Nah, jadi mungkin kelapa kering kah atau apa terserah. Nah, ya. Kemudian sabun cuci piring, sabun cuci tangan, oke. Dan ini masuk kategorinya, ini kan perhotelan nih. Kok perhotelan ada yang ini sih? Nah, mungkin Ada. biasanya di hotel itu kan disediakan aqua, kemudian ada kopi atau teh dalam kemasan saset, yang kalau diambil itu biasa kok di hotel kan gratis ya. Kecuali minuman-minuman seperti misalnya ada Coca-Cola yang ada di minibarnya itu kan harus dicas ya. Ada harganya di situ kan? Ada Oreo untuk snacknya segala macam. Nah itu silakan saja dimasukkan. Nah kalau ada minibar. Nah tapi kalau ini pemahaman kami yang awam ini bisa jadi ini kan produksi nih. Kalau produksi berarti samakan juga masuk ke layanan yang Ibu sebutkan tadi. Ada ini produksi untuk memproduk suatu makanan, minuman silakan atau produk lain. Nah, seperti itu. Karena rumahnya nggak tepat nih. Ya boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak izin bertanya sekaligus konfirmasi terkait dengan sabun cuci piring tadi. Ya. Kita kan harga ini kita tentukan berdasarkan unit produksi Pak. Ya. Jadi kalau misalnya unit produksi perhotelan, kita di situ memang ada PKK istilahnya Pak, pelajaran PKK. Ya. Kalau misalnya untuk sabun cuci piring, sabun mandi, itu memang masuknya ke perhotelan. Betul. Andai kata kita pisahkan lagi ke sub PKK terpisah, berarti kan tambah unit produksi Pak. Sedangkan kita sekarang harga itu kita tentukan berdasarkan unit produksi. Oke. Itu nggak salah Ibu. Ibu sudah benar. Karena SMK Ibu berkaitan dengan perhotelan juga kan? Iya benar. Nah, maksud saya untuk tarifnya, penempatan tarifnya itu kurang elok kalau dalam produk layanan hotel. Nah, walaupun di SMK itu, ya kan, saya nggak mengatakan harus ciptakan unit produksi, itu kan jadi masalah, kerjaan lagi. Tapi dalam mengklaster tarifnya.
Iya, Berarti untuk dokumennya saja. dokumennya saja. Kalau untuk pelaksanaannya tetap Ya, dia masuknya silakan. ke unit produksi, Pak ya. Silakan. Baik. Ini supaya karena khawatirnya begini Bu, nanti ketika Ranpergub tarif itu difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pasti dikoreksi. Nah, secara operasionalnya sesuai dengan proses bisnis yang ada di SMK 1 Sabang, silakan. Nah, silakan. Tapi kalau penempatannya saja Bu. Nah, apa sih yang diproduk dari SMK ini? Nah, penempatan rumah tarifnya saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada layanan multimedia. Tolong dinaikkan. Dinaikkan operator. Naik. Ya. Ada jasa multimedia berkaitan dengan PIN 44 mm Mika. Nah, ini apa ini? Apakah print out atau saya ingin tahu juga nih. Ini apa nih? Kertas Mika, kertas DOF. Nah, kalau ini udah ada gantungan, udah jelas. Yang PIN ini apa? PIN itu ya Bu ya, untuk di... Bapak Ibu yang lain fokus ya, yang Oke. ada jurusan multimedianya langsung Ya, mengikuti. bisa langsung pokoknya, mengikuti karena ya. polanya sama Pak. Ini modelnya nanti langsung mengikuti Modelnya yang lain, sama. makanya fokus. Ya, lihat jurusan yang Kalau ada di saya sekolah. baca sampai 68 SMK, mungkin. rasa-rasanya sampai menjelang berbuka nanti baru selesai. Nah, ya. Nah, ini silakan saja ada multimedia, berarti multimedia itu menciptakan kreativitas terhadap desain. Nah, desain di sini kan. Tentunya juga ada perangkatnya yang diproduksi. Jadi anak-anak didik itu jadi setelah lulus dari sekolah bisa langsung melaksanakan aktivitas wirausaha. Nah, ini kita setuju, silakan. Nah, termasuk juga jasa media maker untuk syuting, editing, video serta foto. Next, halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya, operator. Halo. Ya, teknik kendaraan ringan. Ini memang namanya seperti ini Bu ya. Karena kalau kami orang awam kendaraan ringan itu mungkin sepeda. Itu jurusannya Pak. Oh jurusannya, Ya. terima kasih. Ya. Disingkat dengan TKR. TKN ya, Iya. Oh, berarti diperhatikan, berarti setiap SMK juga ada jurusan ini kan. Nah ada layanan di situ. Jurusan Layanannya TKR. apa? Creative welding untuk rak bunga, rak sepatu, jemuran, handuk. Sekali lagi tarifnya dong disebutin, jangan sesuai kesepakatan. Itulah menyebabkan munculnya fraud, kecurangan, potensi-potensi masalah dan menjadi masalah. Kecuali Bapak Ibu mengatakan siap mengambil risiko kesalahan. Ya, Nah, tanya sedikit Pak ya. boleh. Nah, dari tadi kan memang saya lihat dari atas itu disesuaikan gitu Pak ya. Nah, mungkin nanti gini Pak, ini kan memang kami sudah pajang ini di Meding lah kita bilang Pak kan. Nah, jadi kalau nanti kami tentukan harganya misalnya 500.000 gitu kan. Nah, nanti datanglah misalnya konsumen kayak gitu kan. Jadi mungkin mereka ada tawar-menawar, makanya mungkin disebutkan di situ disesuaikan seperti itu. Ya, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Karena tarif itu harus diatur dengan pergub. Nah, bagaimana, ini kan ada pilihan Bu, creative welding. Disinilah butuh pencermatan. Bulut ini kan seperti proses bisnis ini. Nah, memang di sektor swasta, saya boleh menawar dong, rak bunganya berapa? Oh 500.000, udah 300, nah, ya kan? Nah, proses 300 ini mesti ada pengaturan, batas atas, batas bawah. Nah, tapi kan harus kita atur nih. Nah, harus diatur. Kalau kami diretribusi Bu, itu sudah kaku. Kalau kami di luar Bulut diretribusi misalnya sewa kantin 5 juta. Ada yang menawar, ya kami akan mengatakan silakan cari tempat lain. Nah, memang masalah. Tapi kalau kantin di kantor-kantor tidak pernah sepi. Karena biasanya harga retribusi itu murah. Pasti ada. Nah, ketika ada proses misalnya suatu event nasional, suatu event daerah, kebetulan ada
ada suatu aula besar yang dimiliki salah satu SKPA, contoh saja, dia ingin diberikan proses pembebasan. Jadi siapapun yang karena ada event nasional, aula itu dibebaskan, boleh. Itu ada pengaturan melalui peraturan gubernur lain. Makanya ini yang paling penting hari ini. Kalau blood saya tidak paham bagaimana apakah ada pengaturan berkaitan dengan diskon itu. Nah, ini nanti silakan didiskusikan dengan teman-teman dari Biro Ekonomi karena berkaitan dengan perumusan kebijakan, pengelolaan blood dan monitoring evaluasi itu ada di Biro Ekonomi. Untuk pembinaan keuangannya ada di BPKA. Nah, baik kembali ke tarif. Jadi nanti yang berkaitan produk balsem dan sejenisnya yang telah kita perlihatkan di atas itu dibuat nomor 6 lah, disebutkan apa gitu ya. Oke, lanjut SMK Negeri 1 Banda Aceh. Hadir Bapak Ibu? Banda Aceh? SMK 1 Banda Aceh mana? Ya, siap. Banda Aceh hadir ya. Di sini ada layanan barang dan jasa. Nah, kebetulan versi Sabang tidak ada komponen rincian ini. Atau mungkin sama karena saya lihat 1 Sabang, 1 Banda Aceh. Apakah dengan penomoran nomor urut itu juga menyamakan pola SMK atau tidak? Saya nggak tahu. Nah, kalau konsep yang telah kami siapkan dan tawarkan sesuai dengan ketentuan, kami mengambil rincian objeknya adalah ini Bapak Ibu, atas layanan barang dan jasa. Dengan detail rincian objek terkait dengan V1 kreatif ini, V1 kreatif ini, yaitu ada layanan flyer, brosur, kalender. Artinya ini kan unit produksi juga ya, yang menghasilkan barang. Nah, detailnya flyer untuk 1 sisi sekian, 2 sisi sekian. Nah, cetak flyer dapat dicetak atau 2 sisi untuk perusahaan pemerintah dan lain-lain dengan biaya murah, proses cetak cepat, hasil akurat. Kurang tepat penempatan kalimat ini. Kenapa? Kalau sudah jenis layanan barang dan jasanya, tarifnya pasti dalam bentuk rupiah. Keterangannya disebutkan 1 sisi per sisi, misalnya 7.000 dalam kolom tarif ini, keterangannya 1 sisi per lembar. Itu keterangannya. Kemudian untuk yang Rp10.000, keterangannya 2 sisi per lembar. Jadi untuk keterangan yang ada pada kolom keterangan ini, cetak flyer, bisa disebutkan pada kolom jenis di bawah flyer. Enter, buka kurung, cetak flyer dapat dicetak. Nah, seperti itu. Nah, jadi lebih tepat. Kalau sudah dikoreksi Kemendagri kan lama lagi 2 kali kerja kan? Nah, ini nanti dipindahkan. Brosur juga demikian. Rupiahnya disebut pada kolom tarif. Nah, atau supaya jangan repot menyebutkan kata rupiah, tarif buka kurung RP. Nah, tapi nanti dilihat juga ke teman-teman yang lain. Ya, teman-teman yang lain. Nah, kemudian next, terus ya, stop. Nah, ada buku tulis. Cetak buku murah. Proses cetak cepat dan akurat. Nah, ini juga terletak di bawah buku tulis. Untuk rupiahnya disebut hanya Rp20.000. Keterangannya 30 lembar. Seperti itu. Next, terus lanjut. Lanjut. Ini sebenarnya berkaitan dengan percetakan ini. Nah, seperti itu kira-kira. Stop. Nah, ini ada V1 atau V1 Mart. Ini mungkin kami melihat dari sisi minimarket lah, seperti itu. Berarti SMK tidak memproduksi, tapi ada jualan di sini kan. Nah, karena permen Texas ini sudah ada nama produk dari suatu barang. Ada bembeng dengan ukuran berat sekian. Nah, ini kan berarti kita seperti membuka, maaf, koperasi mungkin Ibu ya. Koperasi ada jualannya nih, kira-kira gitu. Nah, ini sudah benar nih. Nah, ada
Ada yang menarik, untuk satuan pieces yang 20.000 itu per piece, per satuan. Yang satu kotak 44.000. Keterangan isi box sama dengan sekian. Untuk menjelaskan yang satuan box. Oke. Nah, lanjut. Lanjut. Terus lanjut. Nah, stop. Nanti dari teman-teman Disdik mohon. Agak naik sedikit deh, agak naik sedikit. Naik sedikit saja. Stop. Ini penulisan yang harus diperbaiki. Tabelnya yang 30 ini nggak ada garis nih. Harus dibuat garisnya. Jangan begini. Nah, jangan begini. Saran kami, jangan terputus. Untuk Ibu Azizah, kami mengharapkan ada tetap keterangan yang di atas itu. Jadi tetap terbaca. Ya, kalau di Excel enak kita nulisnya, kalau di Word harus satu demi satu. Ya. Lanjut, next. Terus, ya silakan, stop. Nah, ini kebetulan jualnya kan per piece. Per piece kan? Nah, ditulis keterangannya per piece. Ini satu kotak isi. Nah, ini jangan sampai nggak terisi karena yang untuk nomor 106 ini untuk satuan dari kotak. Yang piece ini juga harus disebutkan idealnya. Supaya jangan repot, nanti dari teman-teman Disdik buat aja satu kolom lagi. Nah, kalau tidak ingin dibuatkan, ada solusi sederhana. Yang keterangan tabel tadi, nomor, jenis layanannya atau produknya. Kemudian yang kolom yang ketiga ini kan ada per piece. Kalau tidak ada yang keterangan di atas, tabel paling atas, baris paling atas, nggak akan dipahami oleh pihak yang ingin membeli. Next. Lanjut. Stop. Layanan pendukung. Tadi layanan barang dan jasa, sekarang layanan pendukung. Nah, layanan pendukung ini kalau kami lihat ada kunjungan sekolah, paket 1. Boleh dijelaskan dari SMK 1 Banda Aceh? Ini kunjungan sekolah ini yang seperti apa? Misalnya kami dari BPKA ada kunjungan ke SMK 1 Banda Aceh. Apakah kami harus beli atau bagaimana? Mana SMK 1? Halo. SMK 1 Banda Aceh? Aduh, sebelahan rupanya. Nah, ini maksudnya apa Bu? Kunjungan sekolah, jenis lainnya paket 1, snack, lunch, souvenir. Penulisan souvenir tolong ejaan yang disempurnakannya diperbaiki ya. Ya. Ada lunch, souvenir, ada snack, lunch, snack per orang untuk kunjungan sekolah. Maksudnya apa ya? Saya datang berkunjung, tiba-tiba harus membeli, setelah saya makan nasi kotaknya, begitu bangun dari tempat duduk, Pak bayar katanya. Nah, ini maksudnya apa ini? Gak ada? Oh lain juga, waduh luar biasa. Ini kalau sampai 50% orang yang lain izin saya pulang Ibu. Ini si izin saya pulang nih. Ya silakan Ibu. Tolong mohon adik-adik dari Disdik, jangan Bu Azizahnya sebagai operator mic. Kurang etis ya. Kurang etis ya. Oke Pak, Ya. saya membantu karena ini ada hubungannya dengan di sekolah kami, di SMK kami juga ada Ya. pelayanan boga. Ya. Jadi kami melakukan seperti itu juga, contohnya ada tamu yang datang ke sekolah, misalnya visit mereka ke sekolah, ataupun ada kunjungan dari sekolah lain. Di situ sebelumnya kami buat perjanjian sama mereka maunya apakah di sekolah kami menyediakan snack, makan siang, dan souvenir, maka tarifnya udah kami tentukan, mereka tinggal memilih aja. Itu yang kami buat seperti itu Pak. Kami pernah melakukan proses kunjungan kerja. Ini kan kunjungan namanya ya? Iya kunjungan Pak. Saya kunjungan kerja, kami maksudnya, mohon maaf bukan saya, kami. Ke suatu daerah yang berkaitan dengan PAD. Katakanlah kami berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah. Atau mungkin Bapak Ibu lebih populer mengenai Dispenda.
Datang berkunjung, kami disediakan snack dan makan siang. Dan setelah selesai acara kami diberikan souvenir. Selanjutnya foto bersama, sembari setelah itu ramah tamah, pulang. Ya. Kalau ini pemikiran kami, penafsiran dari kami. Kalau ada kunjungan sekolah, apakah itu layanan? Orang berkunjung, kan kita, halo kami punya layanan, siapa yang berkunjung kami nanti akan memungut snack dan makan siangnya, gitu. Dari sisi kepatutan, kalau saya salah dikoreksi Bapak Ibu, karena saya kan nggak begitu, bahkan nggak sangat paham nih kondisi teman-teman di SMK. Nah, ilustrasi sederhana, apakah memang itu patut orang berkunjung, Pak kami mau berkunjung ke SMK Bapak atau SMK Ibu, tolong siapkan souvenirnya. Nah, orang berkunjung agak kurang tepat dari sisi kami. Tapi kalau seandainya ini dijual, ini kan sifatnya seperti kantin logikanya. Nah, tidak semuanya menjadi proses rupiah Bapak Ibu layanan itu. Nah, pelayanan publik itu kan datang tamu, kok menurut kami kurang elok. Tapi kalau memang itu menjadi keputusan silakan. Nanti yang akan menjawab itu Kementerian Luar Negeri dari sisi kepatutan. Saya yakin kalau orang berkunjung harus itu agak repot nanti nih. Justru kita harus memperkenalkan produk kita kepada orang yang berkunjung. Pak, setelah diberikan makan siang, ini ada souvenir. Tolong promosikan Pak. Tolong promosikan Bu. Kami di sekolah ini ada macam-macam produksi. Tolong promosikan. Dan itu bagian dari cenderamata kita sebagai media promosi. Dari sisi kepatutan. Dalam bisnis itu ada namanya biaya advertising, promosi. Nah itu kan kita harus mempromosikan kan. Bagaimana bisnis dalam Blud bisa berhasil kalau kita nggak promosi? Semuanya serba bayar. Itu terjadi kalau Bapak Ibu bayar pajak kendaraan motor di Samsat, karena kewajiban. Ada layanan, prinsipnya orang kita berikan layanan, kita pungut bayarannya. Apakah kunjungan ini layanan? Bukan. Nah, layanan pendukungnya silakan. Tapi ketika kita lihat detail rincian objeknya, apakah tepat? Apakah tepat? Sedikit. Ya silakan sedikit, Ibu. Pak. Silakan. Ini memang pernah kami alami waktu kami backsmaking di SMK 6 Jogja yang kemarin. Oke. Mereka juga seperti itu, maksudnya memberikan pelayanan. Tapi di dalam perjanjian itu, maksudnya mereka juga menyiapkan seperti yang tertulis di situ, kayak makan siang, snack dan segala macam itu ditanggung oleh pihak yang berkunjung. Pihak yang berkunjung, karena itu bukan jenis paksaan. Maksudnya ya mereka memberikan pelayanan hanya misalnya menunjukkan unit produksinya aja, sementara produknya itu tetap dijual seperti biasa. Ya. Kayak gitu. Kunjungan sekolah itu bagian dari pelayanan nggak Bu? Itu dulu pertanyaan saya. Ada layanan namanya terhadap layanan pendukung. Nama sub layanannya orang berkunjung itu kita layani. Apakah itu bagian dari pelayanan BLUD? Itu dulu pertanyaan saya. Benchmarkingnya saya sepakat, bagus. SMK Jogjanya bagus. Nah. Tapi kalau ingin dimasukkan silakan. Silakan. Orang berkunjung, suatu katakanlah ada SMK Negeri 1 Jakarta Utara. Berkunjung kemari karena SMK-nya hebat, jadi percontohan. Atau ada kunjungan dari DPR RI melihat SMK. Pak Dewan, bayar Pak. Ada kunjungan dari anak yatim piatu. Ada kunjungan dari anak bait Quran. Nah.
Bayar. Coba didiskusikan. Didiskusikan termasuk dengan teman-teman Disdik, didiskusikan. Next, penggunaan tempat ruang sekolah. Sewa aula, sewa kursi aula. Oke, sewa tata geraha. Ini tempat ya Bu ya? Tata geraha ini tempat SMA 1? Sewa tata geraha ini apa? Sewa tempat yang namanya tata geraha atau apa? Saya pengen tahu nih. Sewa 12 jam listrik kursi LCD atau memang 1.500.000 itu nama tempatnya aula tata geraha? Namanya saja. Berarti ini sewa aula juga ya? Sewa aula tata geraha atau sewa tata geraha aja nih? Saya juga bingung nih Pak. Jangan bingung Bu, tambah bingung saya nanti. Tambah bingung saya. Bu Aziza, ini lama-lama saya betul-betul super bingung nih. Nah. Ini aula juga Ibu ya. Oke lah. Nanti teman-teman SMK, ini Bu Aziza mesti tepat sasaran nih pesertanya nih. Maaf Ibu ya. Kami hari ini dituntut untuk proses percepatan rancangan kanun pajak Aceh dan retribusi Aceh. Salah satu lampirannya adalah dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan ini ada yang sudah statusnya menjadi BLUD. Nah, untuk khusus tarif BLUD yang menjadi retribusi, cukup menyampaikan yang namanya rincian objek yang tidak menyebut tarif. Karena tarifnya cukup diatur dengan pergub, khusus BLUD. Namun kalau seandainya kami hanya masukkan penggunaan tempat ruang sekolah, di kanun nggak ada masalah. Silakan nanti di pergub ada lainan baru silakan. Yang penting emaknya, orang tuanya sudah masuk dulu. Cuman kan harus dijabarkan juga oleh teman-teman Disdik dan teman-teman SMK selaku BLUD. Sewa aula, mungkin aula kenanga, sewa berikut dengan kursi dan aulanya. Sewa aula tata geraha. Nah itu disebutkan saja nanti. Ya Bu ya. Nah, kemudian ada sewa lapangan basket, sewa lapangan voli. Ya. Ini penyebutannya satuannya apa? Per jam kah? Per 2 jam kah? Per 5 jam kah? Atau per 24 jam? Besoknya langsung masuk rumah sakit. Nah, disebutkan satuannya. Nah, ya, disebutkan. Jadi perhatikan keterangan ini satuan itu yang tepat. Misalnya ada uji laboratorium. Uji HDL, DH untuk kolesterol misalnya. 10.000 satu kali uji satuannya. Ya, diperhatikan mekanisme penulisannya, diseragamkan teman-teman sekalian yang memiliki pola yang sama. Nah, kemudian ada kursus komputer. Nah, web design ini juga nggak ada harganya nih. Kemudian kursus komputer bahasa Jerman, baru tahu saya. Kursus komputer bahasa Jepang. Nah, ini gimana nih maksudnya nih? Apa satu Microsoft Office, satu Arigato Usaima, atau apa ini? Atau beli gede? Nah ini coba dilihat ya. Mungkin karena saking asiknya yang membuat copy paste, paste. Ya. Oke Bapak silakan. Bahasa, cuman itu kan iya. Kesalahan pengetikan. Iya. Cuman dari yang kita bahas tadi, sebetulnya dokumen yang dibutuhkan tentang standar tarif itu, apakah per sekolah atau per bidang? Itu yang dibutuhkan untuk dipergub. Ya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ada jawaban Pak, ada jawaban. Bapak langsung lemes. Ya. Jangan lemes dulu Pak. Karena kita masih sampai sore, tapi jangan sampai deh. Ya. Nah, kursus bahasa. Kalau masalah tadi disampaikan oleh pimpinan dan Ibu Aziza, mungkin pola penggunaan tempat ruangan di setiap SMK pasti ada, ya kan? Tarifnya mungkin menyesuaikan kondisi wilayah.
Satu di daerah terpencil, satu di daerah kota, tarifnya sama-sama katakanlah 10.000. Kan nggak mungkin. Yang di kota tentu harus lebih tinggi karena peminatnya banyak. Lah yang SMK-nya di desa terpencil, siapa mau nyewa? Paling acara kenduri-kenduri, pesta, dan tarifnya juga kan nggak bisa lebih besar atau sama dengan daerah perkotaan, pasti lebih rendah. Nah, kebetulan ada SMK, ada juga konsep ini penggunaan ruang sekolah untuk, cuman mungkin fasilitasnya nggak memadai, Kursus komputer, perangkatnya setengah sudah warawahum. Nah, tapi ada rencana untuk diadakan supaya pelaksanaan kursus ini tetap dapat berjalan dan dapat dipungut. Silakan diusulkan tarifnya. Nah, setiap SMK pasti ada yang polanya sama tetapi belum bisa beroperasi. Karena apa? Layanan pendukungnya nggak ada. Atau ada tapi harus diperbaiki. Nah. Oke Pak, mungkin balik ke pertanyaan Boleh. tadi. Maksud saya gini, ini mayoritas saya tengok kalau yang udah blue nih kayaknya sekolah kok di pelosok nggak masuk kayaknya dalam daftar sekolah yang dipanggil hari ini. Kalau sekolah pelosok, otomatis walaupun nggak di kota kali pasti di pinggir kota rata-rata nih Pak. Oke, jadi maksudnya kalau kita misalnya mengambil dokumen rujukan kepada satu bidang, contoh perhotelan tadi. Jadi dari kawan-kawan atau teman-teman di Disdik ini sebagai pengumpul, dia bisa merujuk satu sekolah dulu sebagai penyusun utama. Jadi jangan di situ terjadi double. Poinnya sama-sama sewa gedung, ini poinnya sama-sama sewa gedung, tarifnya beda, tapi tarif itu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Aceh. Kita kan nggak menggarisbawahi sekolah dulu tadi. Karena data itu kan tadi namanya standar tarif. Kalau dengan judul yang sama, tarifnya jadi 2, itu namanya nggak standar. Itu maksudnya. Standar itu tidak sama rata Pak. Tapi harus diratakan Pak. Harus diratakan, oke. PP 35 bisa dibuka, operator? PP 35. PP 35. Enggak, karena saya rujukannya gini Pak. Setuju Pak. Oke. Sepakat, jempol 4 Pak. Sepakat. Saya tadi nggak mau singgung itu. Kalau singgung itu nanti, yang capek Disdik sendiri nih. Sorry teman-teman dari dinas. Ya, tolong buka PP 35. Sudah saya kirim tadi. Saya perlihatkan PP-nya. Kami perlihatkan PP-nya. Ya, dibuka. Ya, tolong Ctrl F untuk mencari. Oke, Ctrl F, retribusi atau jasa usaha, jasa usaha. Ya, di searching, jasa usaha, enter, next. Maksudnya next yang searchingnya. Next, ya. Next. Ya, turunkan di bawah. Terus turun terus. Nanti saya bilang stop. Terus. Nah, ini lagi asik nih. Terus. Ya. Stop. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif besarnya retribusi jasa usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. Termasuk belut. Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jasa usaha yang diberikan oleh BLD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur belut.
Sabang dengan Banda Aceh harga pasti beda. Tapi kalau yang Mart tadi beng-beng Banda Aceh sama beng-beng, ya kan? Nah mungkin karena kita belinya di grosir, naikkan sedikit. Gitu. Ya. Standarnya ini Pak. Nah, Pak susah loh Pak netapin tarif. Memang Pak, memang susah. Sekarang kalau mau serius nyusun tarif, Pergub 36 2022 punyanya Disdik dan Blut, disusun bersama melibatkan akademisi dan pihak lain. Sudah? Sudah. Ada tanda tanya Pak? Sudah? Atau saya tambah, sudahkah? Belum. Betul nggak? Menghitung cost benefit analisisnya seperti apa. Dipikir seperti itu, insya Allah 2 tahun lagi nggak kelar-kelar. Dianggarkan untuk menyusun tarif tadi, melibatkan pihak lain. Pak tolong bantu dong Pak, bantu ya Pak ya? Iya Pak bantu, bantu Pak. Kan bayar, yang sifat keahlian itu dibayar Pak. Nah sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, nah kembali Ran Pergub, Word, MS Word. MS Word-nya, soft copy Ran Pergubnya, iya, ya, selesaikan. Next, SMK Negeri 2 Banda Aceh. Tapi kayaknya memang harus baca satu-satu nih Pak. Ya, baik, nggak apa-apa. Tapi izin saya minum dulu Pak, Bu. SMK Negeri 2 Banda Aceh, pola yang sama, layanan produk, barang, dan jasa. Kami mengambilnya, ini Bu, untuk dalam kanun, 1 Banda Aceh, 2 Sabang, pola yang bersama, kami mengambil layanan produk, barang, dan jasa. Induknya itu sudah di atas, jadi kalau ada penambahan dari yang untuk yang ada rupiah-rupiah itu cukup dengan Pergub, jadi kanunnya nggak perlu dirubah. Karena kalau rubah kanun pasti kita harus lapor ke Dewan, bahas bersama, proses bahas ke kementerian. Waduh capek Pak, capek sekali. Nah ini ada layanan produk barang jasa, jasa permesinan. Kembali lagi, tolong Disdik mengkoordinir pola yang sama terhadap rincian objek. Diseragamkan. Oke. Mengapa begitu Pak? Tolong kembali ke PP 35, saya tadi lupa. PP 35, ya. Coba di searching pasal 34, tulis pasal 34. Next. Next terus. Next. Ya di bawahnya sedikit. Di bawahnya sedikit. Ya terus. Ya stop. Next. Ya. Ini contoh Pak, mengapa yang di kanun berbeda dengan yang dalam tarif? Perintah undang-undang. Penyesuaian, coba katasin lagi deh, izin ayat 3-nya di atasnya sedikit. Apakah ada? Ya, kembali ke bawah. Ya. Oke, terus stop. Yang diatur dalam kanun itu kami cukup sebatas rincian objek Bapak Ibu. Perda PDRD atau Kanun Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, itu yang dalam lampirannya Disdik untuk BLUD-nya cukup mencantumkan rincian objek. Contohnya seperti apa? Misal, dalam kanun disebutkan retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak. Objeknya, rincian objeknya adalah pelayanan pemotongan sapi. Tidak ada tarif, tapi ini yang dimasukkan dalam kanun. Tarif diatur dengan peraturan kepala daerah atau gubernur. Dalam PP ini yang disebut dengan tarif adalah detail rincian objek. Tolong naik.
pada tahun 2027, rumah pemotongan hewan ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 pelayanan baru. Berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan hewan, pemotongan kambing. Ini pemotongan sapi, ada pemotongan kambing. Nah, seperti ini. Kemudian, maka untuk memungut retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, sapi dan kambing, pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai pajak dengan menetapkan peraturan kepala daerah atau gubernur sebagai berikut. Ya, terus ke bawahnya, ya. Nah, detail rincian objek pelayanan pengemasan. Nah, di dalam pergub itu ada tarifnya. Bisa jadi mungkin detail rincian objeknya ada lagi subdetil. Pelayanan pengemasan apa nih? Pengemasan dagingnya, tulangnya, segala macam ada rupiahnya. Nah, yang kami perlukan cuman rincian objeknya, Pak. Nah, kembali ke rancangan peraturan gubernur. Ya, yang kami butuhkan dalam kanun hanya layanan produk barang dan jasa. Kenapa? Supaya Bapak Ibu dalam mengelola BLUT untuk tarif itu bisa fleksibel, cukup dengan peraturan gubernur. Karena peraturan gubernur berarti yang menyusun, yang pemerakarsa adalah Dinas Pendidikan bersama BLUD-nya. Enggak perlu bersama Dewan, karena sudah disepakati rinciannya saja yang dalam kanun. Nah, ini harus diperbaiki. Perbaiki apanya? Mungkin keseragamannya, pola penyusunannya agar seragam. Nah, mungkin bisa jadi layanan produk barang jasa ini memang ada di SMK. Ada di SMK. Oke, kemudian A1-nya layanan produk barang jasa, laser cutting, gerinda deksel, bubut cakram, segala macam. Nah, ini silakan. Rupiahnya sudah ada, satuannya juga sudah ada. Nah, ya. Per unitnya sudah betul, menyesuaikan permintaan itu nggak perlu. Nggak perlu. Oke, next lanjut. 2A-nya adalah layanan produk barang jasa otomotif, silakan. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Yang diseragamkan itu yang jangan yang bikin ribet tarif, itu tarif bisa saja berbeda-beda. Nah, kemudian yang A3-nya layanan produk barang dan jasa DPIB. Kalau bisa jangan disingkat lah Bapak Ibu. Disebutkan buka kurungnya DPIB lah. Ya. Atau dalam batang tubuh, teman-teman disidik, oke? Dalam batang tubuh disebutkan dalam pasal 1 tentang bab ketentuan umum tentang definisi. Nah, itu harus diatur. Next. Oke, jasa pembuatan RAB bangunan 1.500.000, perhitungan volume pekerjaan harga satuan. Nah, untuk keterangan sebaiknya 1.500.000 ini untuk keterangannya tipe 100 meter persegi. Pindahkan ini kemari. Untuk perhitungan volume bisa bagian keterangan dari bawah jasa pembuatan RAB bangunan itu. Nah, keterangan ini untuk menyebutkan satuannya. Sekian rupiah per. Sekian rupiah untuk. Nah, disebutkan satuannya. Ya, lanjut. Saya nggak baca per tarif ya Bapak Ibu ya. Itu sama dengan Bapak Ibu membunuh saya pelan-pelan. Killing me softly. Ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Pelan-pelan. Ya, terus. Nah, ini tolong diperhatikan. Yang antar halaman tadi dek, tolong naik ke atas sedikit. Naik ke atas sedikit. Nah, ini jangan putus. Mesti ada keterangannya. Ini kan putus nih. Nah, ini mesti ada satu baris yang ada kolomnya nomor 1, jenis layanan. Jangan putus seperti ini. Enggak benar ini. Ya, kurang informatif dia. Next. Next. Ini tugas distrik Bapak Ibu, bukan dari UPTD. Karena mereka yang menyusun. Kemudian ada yang A5 layanan produk barang dan jasa
elektronika. Nah ini silakan, next, terus ya silakan. Ada jasa layanan kelistrikan juga oke, silakan. Terus stop, last juga demikian, next. Layanan pendukung, tadi barang dan jasa, layanan pendukung, tempat ruang sekolah, penggunaan tempat ruang sekolah. Oke, next. Nah, ini ada uji kompetensi. Nah, ini seperti ini maksud saya, pelaksanaan UKK. Kalau UKK, uji kompetensi keahlian, yang selanjutnya disingkat UKK adalah, itu di batang tubuh, pasal 1. Sehingga ketika sudah menyebutkan singkatan UKK di dalam pasal 1 tadi, maka setiap tarif pada masing-masing SMK ada UKK, UPT, UKS segala macam silakan. Ya, itu sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, ini SMK Negeri 3 Banda Aceh. Edotel Jempa Menhem. Alhamdulillah kami tahun 2017 pernah berkunjung, sudah lama sekali memang. Ya, sudah berkunjung, ada sewa kamar, suite room, junior suite room, standar room. Nah ini disebutkan 400.000 sewa per hari dengan fasilitasnya. Fasilitasnya ini disebutkan di bawah suite room. Nah ya gitu. 400.000 sewa per hari. Ada yang per malam, ada yang per hari. Kalau per hari tentu ada pemahaman. Per malam juga ada pemahaman. Coba didiskusikan nanti. Untuk satuan per hari atau per malam. Per malam bagaimana, per hari walaupun semua dihitungnya adalah kisaran. Ya. Next, ada juga meeting room, sewa aula. Juga demikian. Ini meeting room only. Ya. Hanya masih ya, stop 1.200.000. Per apa ini? Ini per apa nih? Per hari kah? Per 6 jam kah? Nah ruangan meeting, ya ini fasilitas cukup di bawahnya saja. Jadi catatan untuk SMK 3 ya. Nah, ini full day ada paketnya 150 per orang, ya ini boleh. Lanjut. Nah, ada produk Tata Boga mungkin ini ya, produk roti coklat 5.000 per biji. Roti biji Pak? Mungkin ada kacang di situ. Ya, disesuaikan ya, satuannya itu disesuaikan. Kalau biji buah untuk buah atau terserah lah. Cuman rasanya kalau roti coklat 5.000 per biji nanti tolong besok diantar ke kantor saya. Saya kepingin coba deh. Ya, mungkin kismisnya itu. Ya. Baik, ya disesuaikan. Kemudian untuk paket makan siang ada 3.000 paket A buka kurung nasi sayur ayam bla 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 3.000 per paket. Nah, atau per kotak. Nah, silakan. Penyesuaian terhadap satuan ya. Nah, oke. Lanjut. Jempa collection kreatif. Ini kan tadi barang dan jasa ya. Produknya produk jadi ya ini untuk ya pakaian-pakaian lah. Satuannya nggak disebutkan nih. Blus panjang 155.000 per apa ini? Piece ya disebutkan ya. Jangan kosong. Jangan kosong. Next. Termasuk layanan jahit segala macam. Nah ini juga sudah benar, sudah ada garisnya, namun keterangan nomor jenis layanan tarif keterangannya belum ada, dirapikan. Ya terus, nanti tolong jangan terlalu jarak antara tabel yang di atas. Ya, ini ada Jempa Beauty, layanan tata kecantikan rambut. Saya agak, jangan sebut rambut, saya sudah nggak ada rambut ini. Iya. Oke, hair treatment. Tolong penulisan bahasanya yang benar, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Ya, karena kita SMK, bukan TK. Ya, oke, cuci blow,
15.000 ini juga dirapikan, mungkin terenter atau terspasi sekian banyak. 1 kali layanan. Nah, berarti oke. Oke, next. Untuk juga, sorry ke atas. Layanan tata kecantikan kulit. Wow, luar biasa ini. Istri saya nanti kemari deh. Nah, mudah-mudahan tambah cantik nanti. Facial wajah double masker. Itu enggak bisa bernapas, Bu? Double masker? Bisa ya? Nah, oke. Lalu lulur badan, oke. Lulur badan pakai B29? Oh enggak. Iya. Oh, saya berarti orang lama, masih ingat B29 ya? Oke, layanan lain-lain. Sewa gedung. Nah, tadi ada sewa aula yang di SMK lain untuk layanan pendukung gitu ya. Ya ini tiba-tiba muncul layanan yang lain. Tugas Disdik untuk membagi partisi atau klaster atau subpartisi atau subpartisi supaya lebih tepat. Ya. Kemudian SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Teknik jaringan akses. Oke, next. Ya, next. Terus stop. Oke, untuk Telkom sudah oke, tinggal dicermati kembali. SMK Negeri 1 Al Mubarkeya Ingin Jaya. Layanan produk barang dan jasa. Tolong kembali lagi pola yang seperti ini diseragamkan lah namanya ya. Itu tugas Disdik ya. Tugas Disdik nanti betul-betul merapikan. Dan kami tunggu hari Jumat sudah ada di meja kami dan soft copy-nya. Ya, itu mohon maaf Ibu karena hari Senin kami harus ke Jakarta untuk proses konsultasi. Oke. Lanjut. Stop. Belum ada satuan ya Pak ya? Belum ada satuan ini. Next. Terus ya, yang belum ada keterangan atau satuan mohon diisi. SMK Negeri 1 Masjid Raya, ini di mana ini? Masjid Raya? Banda Aceh. Jalan Kerung Raya. Aceh Besar berarti ya? Aceh Besar, oke. Layanan produk barang dan jasa sama polanya. Produk dan jasa. Satu lagi di atas barang dan jasa. Coba nanti diseragamkan Bu Aziza. Ya, jasa layanannya, tarif, oke. Terus next, untuk multimedia juga oke. Oke. Terus next. Oke. Terus, ya terus. Oke, stop. Ada layanan produk barang dan jasa, ada layanan pendukung. Itu yang kami ambil sebagai rincian objek dalam kanun nanti. Tapi ada yang menarik, tidak semua pola SMK itu sama. Nah, tapi itu nanti keputusan ada di Disdik, kami memberikan masukan. Oke, kemudian SMK Negeri 1 Janto. Teknik pengelasan. Pelayanan produksi meja 300.000 per buah atau menyesuaikan dengan pesanan konsumen. Kembali lagi. Nah, ketika proses harganya ada batas atas untuk proses tawar-menawar, tapi di retribusi itu, maaf Ibu ya, keuangan ini kaku memang. Kaku sekali. Mesti ada pengaturan untuk proses batas atas, batas bawah untuk tentunya ketika masyarakat tahu ada batas bawah, dia akan mengatakan, Pak itu ada batas bawah, kami ambil dong. Nah, nanti coba bersama Biro Hukum dan Biro Ekonomi, bagaimana konsep tarifnya sudah disebutkan dalam pergub, tapi ada varian harganya untuk proses penawaran, namanya juga bisnis. Nah itu silakan konsultasi ke Biro Ekonomi, aspek legalnya di Biro Hukum, Disdik, ada perwakilan 1 atau 2, 3 dari Bulut SMK. Bu Aziza, konsep diskon, karena di sini selalu menyebutkan ada menyesuaikan pesanan. Menyesuaikan pesanan berarti bukan harganya, berapa meja yang mau dipesan, bukan pesan harga. Ya, nah mesti diatur dalam batang tubuh berkaitan dengan diskon tersebut. Nah, artinya dalam batang tubuh frasa dapat diberikan pengurangan itu disebutkan.
kata dapat bisa kita berikan, bisa tidak. Itu dalam batang tubuh. Batang tubuh pada dalam pergub ini, ran pergub ini. Batas diskonnya disebutkan. Jangan batas atas, batas bawah. Tapi kata dapat itu bukan berarti langsung dikasih. Ada pertimbangan kan? Yang datang orang kayu, kita kasih diskon. Yang datang orang susoh, kok susoh ya? Susah. Susoh nama tempat. Nah, itu diatur dalam batang tubuh. Dalam pasal tertentu atau bab tertentu. Oke, next. Agribisnis tanaman pangan. Ya silakan. Terus, ya ini. Oke, lanjut, oke. Kalau ada yang terlewatkan mungkin itu tolong disampaikan, Pak itu kira-kira tepat nggak Pak? Nah, itu sampaikan terus Bapak Ibu. Karena nggak mungkin saya sisir satu-satu per baris. Pulang dari sini jarang mata saya. Oke, karena sudah saya sisir Bapak Ibu, makanya makin disisir tambah puyeng saya. Nah, hari ini puyengnya saya bagi ke Bapak Ibu untuk memperbaiki. Oke, terus, ya terus. Oke, ini yang ruminansia, oke. Ini Sare ya, ini Sare. Sare hadir? Hadir Sare ya. Oke, kami pernah berkunjung Bu ke Sare. Alhamdulillah saya dapat terong pulang-pulang. Atau jangan sebut terong lah, buah-buahan yang lain ya. Oke. Nah, oke, next. Oke, agribisnis tanaman pangan. Luar biasa Sare karena di belakang ada BTNR. Ada IBI, tahu Bapak Ibu BTNR? Salah satu UPTD di bawah Dinas Peternakan, Balai Ternak Non-Ruminansia, statusnya BLUD. Kemudian ada saya sebut IBI, itu salah satu UPTD Dinas Peternakan, inseminasi buatan dan inkubator, hasil penggabungan 2 UPTD. Itu juga di Sare, satu kawasan di belakang SMK, tapi agak jauh ke belakang. Kemudian ada Balai Benih Hortikultura, yang di depan pom bensin ya. Ada pom bensin, ada gapura tuh di Sare. Nah di situ ada masuk ke dalam, ada UPTD Balai Benih Hortikultura. Kami ingat sekali tahun 2016 yang lalu, saya bawa pulang-pulang membeli bibit duren. Karena ada retribusinya di situ. Dan juga waktu itu kebetulan sedang berbunga, bunga sedap malam dan bunga anggrek. Dijual Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan mereka masih memproduksi, pulang nanti silakan mampir bawa anggrek. Tapi bayar Bapak Ibu ya. Next. Nah, agribisnis tanaman perkebunan, ATP. Nanti ada teman-teman SMK kalian di bawah, hanya singkatannya saja. Nah, yang seperti itu diseragamkan. Kalau sepakat disingkat, maka penyebutan umumnya harus dalam pasal 1. Biasanya kalau kata itu berulang, masukkan dalam definisi, sehingga cukup singkatannya saja disebut. Kalau memang kata berulang itu ada beberapa suku kata menjadi suatu singkatan, maka kelengkapan dan definisinya disebutkan di atasnya, singkatannya bisa menjadi berulang dalam rancangan pergub dan lampirannya. Lanjut? Lanjut, iya. Terus, oke, terus, ya. Ini juga ada edotel lainnya, kamar modern 250.000 per hari. Kamar tidurnya fasilitasnya cukup di bawah, samakan pola seperti yang di atas tadi. Lanjut, ini Sia Beauty. Ya ini salon lah ya. Oke sama seperti di atas tadi. Lanjut. Ini juga untuk pakaian. Lanjut. Terus lanjut. Jangan ada yang tertinggal. Mungkin nomor urutnya sudah oke. Karena ini dalam bentuk Word. Ada yang tertinggal. Objeknya disebut misalnya nomor 10, 11, 12. Nomor 10 ada tarifnya. Nomor 11 nggak ada tarifnya, nomor 12 mungkin karena terluputkan atau mungkin enternya kelebihan, diperhatikan. Nah ini ada lainan jahit, rok pendek tanpa puring 35.000, pernya disebutkan. Karena untuk keterangan tidak tepat yang seperti ini,
Contoh tingkat kesulitan desain, mudah waktu, pengerjaan, hari belum termasuk itu biaya bla 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 bla. Nah, sepengetahuan saya kalau ngantar istri ke kampung baru di Pasar Aceh, kebetulan istri sudah bawa bahan, tolong ukur, setelah diukur berapa? Oh ini mesti tambah payet ini. Oh ini begini, ini begini. Kalau itu berapa? Sekian. Kalau enggak berapa? Sekian. Nah, itulah yang harus diatur oleh ibu-ibu. Kalau memang rok pendek tanpa puring, kalau tingkat kesulitannya disebutkan, sebutkan kesulitan tinggi sekian, sedang sekian, rendah sekian. Sebutkan sehingga mempengaruhi tarifnya. Sebutkan. Masalah diskon harga ada di batang tubuh tadi. Mungkin dapat itu bisa ya, bisa tidak. Diskon dengan batasan paling tinggi 25%. Nah disitulah fleksibilitasnya nanti. Next. Terus ini juga sama, ya. Terus lanjut deh, ya. Terus silakan. Stop. SMK Negeri 1 Pesangan. Polanya layanan barang dan jasa, alhamdulillah sama masih ya, sama seragam. Ini ada kekurangan nggak ini? Coba contoh, ya. Seragam kejuruan laki-laki siap pakai 215.000. Satuannya enak nggak baca Bu? Satuannya apa? Pasang. Per pasang, satu setel. Nah itu juga dipikirkan. Jangan katanya pasang surut. Ya disesuaikan. Kemudian juga jahit, oke. Sesuai model dan bahan. Nah ini juga jadi pencermatan. Baju batik pria 120.000 per piece. Oke. Saya modelnya mau model Dude Harlino. Nih contoh. Oh nggak bisa Pak, itu nggak bisa 120. Nah itu harus diatur. Kalau memang ada concern terhadap sesuai model dan bahan. Saya datang ke Kampung Baru jahit baju, beli bakal di farmasi. Farmasi atau farmasi ya? Yang jual farmasi Bu ya. Nah, saya beli di situ atau biar keren ratu deh. Ya kan? Saya nemenin istri Bu. Dapat bakal batik, saya bawa ke Kampung Baru di belakang. Lengan pendek 150. Lengan panjang 200. Waduh Pak, ini kok Bapak ini polanya ribet nih cari polanya. Tambah 20.000. Kan begitu kalau kita di pasar. Nah, apakah SMK mau menyebutkan seperti itu? Silakan. Karena tadi udah dikunci, tergantung rumitnya bahan. Kalau tergantung berarti tarifnya nggak bisa flat. 300 atau 120. Kalau tergantung kerumitan, atur tingkat kerumitannya. Kalau SMK yang ada tata pakaian seperti ini udah ngerti lah. Ya, karena ini kalau nggak diatur nanti jadi masalah Bapak Ibu. Bapak tulis 120.000. Sekarang 130.000 berdasarkan tingkat kerumitan. Ada nggak diatur? Kalau nggak ada ibu pungut, bapak ibu pungut, aduh, innalillahi wa. Ya, karena nggak ada tarif. Oke? Tarif layanan desain komunikasi visual. Oke? Perim siap dalam 3 hari. Kalau siap dalam 3 hari ternyata nggak siap gimana? Promo jangan masukkan di situ. Karena mengikat. Kalau nggak siap orang komplain, boleh dong. Sanksinya apa? Saya nggak mau bayar. Jangan membuat sesuatu yang menjebak diri sendiri. Oke, next. Lanjut. Tergantung rumitnya laporan. Waduh. Diatur. Contoh misalnya, saya suatu saat punya perusahaan. Perusahaan ini secara sumber daya manusianya katakanlah kurang mumpuni. Ketika dalam proses laporan, membuat laporan SPT tahunan pajak PPH badan,
Mereka nggak mampu, takut salah. Kalau salah ada sanksi. Mereka datang ke kantor saya, Pak Pitra, kita pakai ini dong buatin laporan SPT tahunan badan kita. Oh ya, Bapak usahanya apa? Saya kebetulan pabrikan, manufacture. Bergerak di bidang apa Pak? Oh ya, kebetulan kami mensuplai beberapa komponen untuk Samsung. Saya ada gambaran nih. Kan saya ngecek, dia termasuk kategori wajib pajak biasa, madya, atau besar. Kalau dia status pabrikannya kategori besar, tentu tarif saya berbeda dong. Karena dia berqualified berarti. Masa saya samakan yang membuat laporan SPT koperasi UMKM dengan perusahaan bonafit? Tentu berbeda. Kenapa? Karena tingkat kerumitannya juga beratur. Diatur. Pak, rupanya setelah kita atur, kita rasakan rugi kita Pak. Kekecilan, rubah tarif, rubah pergub. Mudah kan? Sulit. Next. Jasa desain marketplace. 5.000 sampai dengan, waduh gawat lagi nih. Kok masih gantung-gantung, senang sekali digantung rupanya teman-teman ini. Ya. Jangan ada sesuatu yang tidak pasti dalam tarif itu. Harus pasti. Karena kita di kecuali Blut sudah nggak ada lagi menjadi badan usaha milik Aceh. Seperti Bank Aceh, PT Pema, BPR Mustaqim. Ya. Nah, next. Telur puyuh satuannya Ektri 38.000 per kemasan, Ektri isi 100 butir. Gandapura hadir? Bisa Bapak jelaskan, saya datang ke Bapak mau beli telur puyuh dengan posisi nomor 1 ini? Silakan. Saya kebetulan kurang bagus bahasa Inggrisnya ini. Pengen tahu nih Pak. Yang mana Pak? Ini Pak, telur puyuh Ektri 38.000 per kemasan, Ektri isi 100 butir. Maksudnya bagaimana? Kemasan apa namanya itu? Papan telur itu namanya Ektri Pak. Oh tray mungkin Pak. Iya, Ektri. Bukan tray mungkin Pak. Iya. TRAY. Bukan Pak. Bukan. Ini tri ini artinya ra dia. 3 Bahasa Pak. Inggris. Bukan 3. Oh bukan 3 juga. Iya. Tempat telurnya Pak ya? Double E. Tempat telur. Iya benar. Yang satu tray Ya, itu benar. sama dengan 30 butir mungkin. Iya. Oke. Kalau pakai Y try Pak. Oh try. Oke. Coba ya. TRY try. Ya. Kalau yang saya maksud TRAY Pak. Mungkin saya salah. Coba tolong dibuka Google. Enggak, kita perlu Pak. Pak, Bapak Ibu, satuan itu bisa menjadi masalah kalau kita salah. Tolong buka Google-nya, kan aktif itu WA Ibu ya. Buka Mbah Google. Saya ingin lihat tray telur itu. Apa namanya? Saya ingin tahu juga. Coba buka Google. Eggbox ya. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Mungkin untuk pemahaman saya juga nih, saya belajar nih. Coba dibuka. Tempat telur itu apa namanya? Iya, eggbox boleh buat eggbox. Biar sama-sama paham. Karena kebetulan juga ada UPTD pemerintah Aceh di Dinas Peternakan, UPTD Balai Ternak Non Indonesia yang jual telur di Sari dan di Belem Bintang. Nah, kita pengen tahu. Ya, yang ini apa namanya nih? Nah, coba namanya apa? Coba jangan gambar anu saja. All di atasnya all semua. Tempat telur Ektri, ya. Sudah benar. Ektri berarti. Dan jangan sampai nanti masyarakat awam tidak tahu. Ya. Oke. Tutup. Ektri 38.000 per kemasan Ektri isi 100 butir. Per kemasan Ektri isi berarti dalam satu kemasan itu ada 100 butir ya Pak ya? Berarti bukan yang kemasan kita beli di pasar-pasar atau kedai Pak ya? Bukan seperti itu ya. Oke siap, terima kasih Pak. Terima kasih ilmunya Pak. Kemudian susu kambing.
Ini kambingnya kambing etawa Pak? Atau kambing apa Pak? Gimana Pak? Kambingnya kambing etawa atau kambing apa ini? Kambing ada yang etawa, ada juga kambing kacang Pak. Oh gitu ya. Kalau domba nggak menghasilkan susu Pak? Tidak, kalau yang di kita tidak Pak. Tidak ya, oke. Susu per botol. Kemasan berapa mililiter Pak botolnya? 110 mili Pak. 110 mili. Ya, Berarti kecil ya Pak ya? kecil. Oke. Per kemasan botol, oke sudah ada. Daging kambing domba, berarti ada domba Pak, ada biri-biri berarti? Ada Pak. Ada. Kalau boleh tahu Pak, berapa ekor semua Pak? Kambing berapa, domba berapa? Domba sekitar 80, kambing sekitar 10 Pak. 10, berarti 10-20. 10 itu etawa semua atau campur? Campur Pak. Kalau domba ada mungkin spesies tertentu Pak, atau sama semua? Ada spesies tertentu deh Pak. Contoh Pak? Contohnya ada merino Pak. Berino? Ya. Kemudian ada domba lokal, kemudian ada juga domba airship, kemudian Suffolk, banyak Pak. Yang dari Australia apa Pak? Yang dari Australia dasarnya merino Pak. Oh, oke. Merino Pak. Berino. Kalau yang domba warna hitam semua Pak ada? Yang dia memang khusus hitam semua? Biasanya yang hitam tidak ada kalau di kita Pak. Enggak ada ya? Enggak ada. Karena itu komoditi mahal Pak. Iya. Oke, makasih Pak. Daging kambing domba, satuannya kilogram rupiahnya 130.000. Karkas itu apa ya Pak? Karkas maksudnya Pak, ini ada dalam kurung Pak, tanpa kulit, tanpa kepala, tanpa kaki, dan tanpa jeroan Pak. Oh, itu masukkan karkas ya Pak ya? Iya. Karkas daging kambing, domba, betina, non produktif, berarti sudah afkir Pak ya? Artinya sudah dipotong dia Pak. Oh sudah potong. Non produktif artinya sudah afkir, tidak produktif Afkir. lagi Pak ya? Yang betina Pak. Oke, tanpa kulit, tanpa kepala kali Pak ya? Ini yang tulis salah. Oh ya, tanpa kepala. Kalau tanpa kelapa berarti kita nggak pakai santan Pak. Oke. Tanpa kaki dan tanpa jeroan. Mungkin penyebutannya apakah jeroan atau isi dalam nanti silakan dilihat secara ejaan yang disempurnakan atau bahasa yang baik. Ternak kambing, domba, jantan. Layanannya ternak kambing, garing, domba, jantan. Maksudnya ini dagingnya Pak ya? Enggak, kalau yang tadi yang di atas dagingnya Pak. Kalau Yang yang ini? di bawah ternak hidupnya Pak. Livestocknya Pak. Oke, ini kan jualan ya? Iya. Bapak jualan. Jualan ternaknya atau jualan apanya nih Pak? Kita jual ternak dan jual dagingnya Pak. Oh berarti jual kondisi hidup maksudnya Pak ya? Iya. Mohon nanti mungkin kekurang pemahaman saya. Layanannya ini kita menjual kan? Menjual kambing, enaknya menyebutnya layanannya jual kambing, domba, jantan. Per kilogramnya hidup ditulis timbangan ini sekian. Ini serius Ibu. Apakah tepat menyebut ternaknya? Ternak itu apakah perlu disebutkan kata ternak atau langsung layanannya jual kambing dan domba jantan dihitung per kilonya 80 bobot hidup. Apakah tepat kita sebutkan jual ternak? Silakan nanti didiskusikan. Apakah langsung menjual kambing? Layanannya jual kambing, domba, jantan hidup. Mungkin lebih tepat mungkin. Bapak Ibu lebih paham. Ya. Kemudian menjual pakan ternak ruminansia. Persaknya 160.000, protein 13%, TDN 70%. Oke, ini mungkin bagian dari komponen pakannya ya. Apa-apa saja. Kemudian karkas puyuh. Ekor 5.000, puyuh siap potong tanpa kulit, tanpa kepala, tanpa kaki. Siap. Kemudian selanjutnya konsentrasi keahlian. Oke, karena ini bentuk polanya lanjutan dari atas sehingga yang kolom terakhir ini nggak terisi karena sudah terisi di kolom yang ketiga. Konsentrasi oke, ukuran sedang, lanjut ya, lanjut. Oke, ya lanjut. SMK Negeri 1 Jenip. Layanan produk kuliner. APAT. Oke.
layanan produk kuliner dalam kurung APAT. Nah mungkin ini disesuaikan APAT ini tadi apa gitu ya. Karena kok layanan produk kuliner buka kurung APAT agak bingung kami orang awam. Kenapa? Seharusnya singkatannya LPK. LPK. Nah, jadi induknya dulu. Tadi ada barang dan jasa, layanan barang dan jasa, layanan pendukung. Nah, kami harus dapat gambaran juga dalam kanun nanti usulan dari distrik, apakah itu yang disebut dengan rincian objek? Kalau memang itu ya disepakati, berarti polanya sama semua. Nah, ada produk barang, berarti ada barangnya. Jasa, jasanya banyak tadi kan. Nah, layanan pendukung. Nah, layanan pendukung apa? Itu sewa aula, sewa tempat. Nah, seperti itu. Next. Next. Oke. Oke. Oke, terus. Stop. Sadaqallahul azim. Baru 13 SMK. Kalau kita bersama-sama mentelusuri, membuang waktu, dan Bapak Ibu tidak proses bekerja. Kami sudah memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Karena saya lihat sekarang adalah yang hadir semua guru semua atau ada tenaga administrasi memang dari tata usaha? Campur ya? Oke, berarti bisa saling bersinergi. Masing-masing saya lihat sudah bawa laptop. Soft copy-nya sudah diterima. Silakan di save as, dibuat file baru untuk setiap masing-masing SMK. Diperbaiki ya. Kami mohon dari distrik Bu Azizah, siapa yang menjadi koordinator untuk teman-teman SMK ini? Atau mungkin setiap 68 SMK, mohon izin dari distrik sudah membagi penjabnya. Mungkin 68 dibagi katakanlah 20 atau 10 penjab. Jadi setiap penjab ini menjadi koordinator dari masing-masing SMK. Gak ada Bu ya? Satu untuk semua. Waduh, one for all for one. Hebat Ibu ya. Oke, tolong dibantu nanti untuk dicermati. Soft copy-nya sudah ada, produk dari Bapak Ibu sekalian. Masing-masing SMK silakan memperbaiki. Panduannya didiskusikan dulu. Oh kita ini yang sama pola untuk yang ada hotel seperti ini ya. Yang ada bengkel seperti ini ya. Yang ada ternak seperti ini ya. Yang berkaitan dengan adanya kesehatan seperti ini ya. Sesuai dengan redaksi Juknis SMK itu sendiri. Mengapa? Nah, Dek, bisa dibuka, bisakah dibuka undang-undang tadi PP yang PDF? Yang PDF, ya. Pasal 34, next saja, balik ke, terus, ya stop. Back, previous. Oke. Nah, dalam retribusi, pasal 27 Dek, pasal 27, Bapak Ibu nggak usah pikirin ini. Bapak Ibu fokus ke tarif, tapi perlu kami jelaskan. Pasal 27, pasal 27. Oke. Next, 27 langsung. Oke, turun pelan-pelan. Retribusi itu ada 3. Tolong naik ke atas deh, minta maaf saya, pasal 26. Pasal 26 di atasnya. Di atasnya. Nah, tadi retribusi salah satu jenis dari PAD, pendapatan asli daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jenisnya itu ada 3 Pak. Ada jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Kalau untuk jasa umum ada 5 subjenis. Untuk jasa usaha ada 10. Untuk perizinan tertentu ada 2, ada 3. Pemerintah Aceh berdasarkan potensi yang ada di daerahnya sudah melakukan proses identifikasi dan verifikasi bahwa untuk jasa umum dari 5 cuma ada 2. Yaitu retribusi pelayanan kesehatan, salah satu 3 diantaranya dilakukan oleh teman-teman dari 3 rumah sakit, ZA, Jiwa, dan Ibu dan Anak. Nah,
Kemudian untuk jasa usaha itu ada 10, kita hanya ada kalau kami tidak salah ada 8. Kemudian jasa tertentu, retribusi tertentu dari 3 kita ada 2. Nah, kenapa perlu kami sampaikan? Karena ada dalam pasal 27, turun saja ke bawah, ya. Pada ayat 3, terus ya. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Mau tidak mau BLUD dengan mekanisme BLUD-nya itu terhadap penerimaannya itu harus dicatat melalui mekanisme retribusi. Dicatat penerimaannya, dia betul mengelolanya BLUD tapi dicatat sebagai penerimaan retribusi. Contoh, rumah sakit selama ini masuk ke LLN PAD yang sah untuk pendapatan pelayanan BLUD-nya. Berdasarkan PP ini, ketentuan yang terbaru sekarang yang insya Allah dalam rancangan kanun akan menjadi kanun, dia masuk kategori retribusi pelayanan kesehatan. Nah, sehingga si rumah sakit sudah mengklaster untuk rincian objeknya. Contoh misalnya, dia sudah memasukkan pelayan untuk retribusi pelayanan kesehatan, rincian objeknya hanya menyebut salah satunya, pelayanan poligigi. Apa saja dalam poligigi? Dalam pergub. Nah, pergubnya silakan rinci. Pelayanan poligigi, dalam pergub pelayanan gigi ompong, sekian misalnya. Pelayanan gigi palsu, sekian. Atau ibu-ibu mungkin suka sama emas, pelayanan gigi emas, silakan. Nah. Kemudian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam perkada atau peraturan kepala daerah, kalau provinsi gubernur, kalau di kabupaten kota peraturan bupati atau peraturan wali kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu mekanisme BLUD, mekanisme bagaimana menghitung proyeksi segala macam. Nah, selama ayat 5-nya tolong dilengkapi huruf ABC-nya. Ayat 5 tidak kelihatan huruf ABC-nya. Ya, selama detail itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh misalnya begini Bapak Ibu. Kalau dalam retribusi pelayanan kesehatan itu, orang yang daftar itu untuk pendaftaran itu nggak dipungut biaya. Kalau dalam retribusi, kartu pasien. Kalau kita ke dokter-dokter umum, dokter spesialis, mereka kan swasta ya. 5.000 Pak. Nah, itu silakan. Tapi di dalam retribusi biaya pendaftaran tidak ada, ya, untuk pelayanan kesehatan. Menghemat, tidak menghambat iklim investasi di daerah. Tarif Bapak Ibu harus disesuaikan dengan kemampuan konsumennya di masing-masing daerah. Konsumen di kabupaten terpencil dengan konsumen di kota besar kan berbeda. Daya belinya berbeda. Kalau disamakan, ya ini yang disebut menghambat iklim investasi di daerah. Mereka mungkin ketika katakanlah ada seseorang UMKM, dia dari sisi menjahit misalnya, terima orderannya banyak, nggak sanggup dia kerjain, dia limpahkan ke BLUD tadi. Nah, waktu dilimpahkan di saya, pesanan saya ini 150, di BLUD kan dia mau limpahkan 250, nggak sanggup dia kan. Nah itu juga jangan sampai menghambat iklim investasi di daerahnya. Investasi bagaimana? Kan juga ini berinvestasi itu daerahnya dia, membuka kegiatan usaha kan, investasi daerah kan, walaupun kecil-kecilan. Nah, seperti itu. Dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Next. Nah, dasar inilah Bapak Ibu, kami sudah menyusun dari Ranpergub Bapak Ibu yang versi Word tadi, kami harus bagi. Kalau misalnya di SMK 1 Sabang tadi ada layanan perhotelan, nama retribusinya di kami untuk rincian objeknya
masuk dalam retribusi tempat penginapan garing persanggrahan garing villa. Bisa dibuka Excelnya dek? Excel ya silakan. Ya, yang satu lagi. Ya, oke. Oh yang maaf, salah saya yang satu lagi. Excel yang satu lagi. Ya ini, oke. Nah, ini Sabang tadi. Coba yang paling atas tadi ya. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sabang. Ini pola di dalam rancangan perda atau rancangan kanun yang sudah kami susun sesuai dengan ketentuan kami. Besaran tarif retribusi pada Dinas Pendidikan, jenis pelayanan atau produk. Kan nggak ada tarif kan? Tarifnya nggak ada. Karena yang diminta oleh PP itu untuk dalam kanun cukup rincian objek. Inilah rincian objek. Tetapi harus dipilah masuk dalam retribusi apa saja. Contoh Sabang. Retribusi jasa usaha. Namanya pasti di SMK ada kantin ya. Nggak mungkin nggak ada kantin ya. 112 mungkin ada. Tapi kalaupun ada yang layak, ada yang kurang layak. Ada yang potensinya besar, ada yang potensinya kecil. Karena yang menikmati pasti anak-anak didik kita. Nah, kami masukkan nama retribusinya penyewaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya. Dia bukan grosir, bukan pertokoan, tapi kita ambil tempat kegiatan usaha lainnya. Sewa kantin. Kami masukkan di situ Bapak Ibu. Ini tugas kami. Tapi nanti tugas Bapak Ibu untuk mencatatnya penerimaan dari blood ini masuk ke retribusi mana. Ini rumahnya kalau ada sewa kantin. Nah, itu nanti next setelah jadi kita akan ada proses sosialisasi pemungutan retribusinya, bloodnya dan pelaporan sama teman-teman akuntansi nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan umur panjang dan waktu. Dan tentunya kesehatan. Nah kemudian ada penyediaan tempat penginapan pesanggrahan villa. Produk perhotelan, Hotel Selangor. Cukup kami masukkan seperti ini. Itu tugas kami bersama Risdik. Nah, kemudian ada juga penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Ini tugas kami. Nah kebetulan unit produksi itu kasih masukkan produk. Baik itu barang maupun jasa. Nah yang tadi sudah kita uraikan di atas tadi, inilah rumahnya. Nah contoh produk akuntansi, keuangan dan lembaga. Nah ini masuk di sini nih. Ada jualan jasa kan, produknya jasa. Ya, tolong naikkan. Tolong naikkan. Ya, oke. Turunin lagi. Turunin pelan-pelan. Turunkan. Ya, tolong diperbesar deh zoomnya, kanan bawah. Saya yakin di belakang nggak kelihatan ini. Ya, oke. Mohon izin, tolong buka view, menu view, matikan freeze-nya. View yang di hijau itu ada tulisan view. Ya, view-nya dibuka, freeze-nya dimatikan. Freeze page-nya dimatikan jadi unfreeze ya. Tolong, ya unfreeze. Oke, terus ke bawah pelan-pelan. Ya, terlalu cepat, masih Sabang pelan-pelan, stop. Nah, Sabang, SMK 1 Sabang itu yang kami ambil rincian objeknya seperti yang terurai dalam kanun, dalam pergub. Produk akuntansi dan keuangan lembaga, produk otomatisasi dan kelola perkantoran, produk multimedia, produk teknik kendaraan ringan. Tapi di SMK di bawahnya tersebut produk barang dan jasa, kemudian layanan pendukung lainnya. Nah, karena kebetulan Sabang nggak menyebutkan itu sebagai induknya. Ini yang kami ingin berharap ke teman-teman sekalian. Seperti apa? Karena dalam rancangan kanun ini, lampiran ini, kami menyesuaikan yang atasnya saja. Tapi terjadi perbedaan. Ada yang menyebut barang dan jasa, di bawahnya, subnya langsung nomor, kolom, produknya ini, lainnya ini. Tapi ada juga yang menyebut barang dan jasa, 1, V-Mart, 2, ini baru diseragamkan. Tugas Disdik bersama UPTD untuk menyerang itu karena ada pasti pola di situ. Ya Bapak Ibu ya. Kalau yang seperti ini nanti tugas kami bersama Disdik.
Hari ini tugas Bapak Ibu adalah bagaimana melihat tarifnya dulu. Jangan sampai ada yang sesuai kesepakatan. Jangan sampai ada 150.000 pernya tak ada. Nah, kemudian tadi yang di Sabang ada perhotelan, ada yang akuntansi jual parfum, disesuaikan. Ya Bapak Ibu ya, kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk saling berdiskusi. Mohon dari distrik memandu ini, karena pola ini pola yang ada unit kerjanya, ada memang hotel tuh menghasilkan produk Bapak. Nah itu coba disesuaikan. Nah, disesuaikan. Atau memang harus di situ rumahnya, berarti ada penjelasan. Harus ada penjelasan. Mungkin sebelum saya tutup sementara untuk sesi ini, ada pertanyaan? Ya silakan Ibu. Tolong dari distrik operator mic-nya ya, tolong dibantu. Jangan peserta yang menjadi operator mic. Yang dari kami SMK 2 itu Pak ada sewa aula. Dua mana Bu? Banda SMK Aceh? 2 Luxmawe. Oh Luxmawe, sebutin Bu ya. Jadi di sana kami buat keterangan 24 jam karena yang seperti Apa, Bapak Bu, 24 jam Bu? per 24 jam yang seharga 4 juta itu sewanya Pak. Sewa apa itu Bu? Sewa aula Pak. Oh kalau jangan sebut per 24 jam, per hari aja Bu. Kalau seandainya kita buat per 2 hari, karena gini Pak, penggunaannya sebelum pesta sehari dan acaranya sehari. Oh Jadi, silakan. kita Silakan. buat per 2 hari gitu Pak, bisa. Boleh, itu silakan saja Bu, itu menyesuaikan. Contoh misalnya saya mau ada pesta anak di auditorium Stadion Longraya. Saya kan sudah booking dulu nih, Pak Mitra, ini sewa untuk pesta ya? Iya Pak. Kebetulan di sana petugas pemungutnya atau bendaharanya Pak Beni Arif tuh, salah satu pelatih nasional untuk Aceh di event untuk silat. Pak Beni, saya mau pesta anak nih hari Minggu. Nah, pesta itu pasti acaranya paling hebat, biasanya kalau di gedung itu 3 jam. Karena kalau lebih dari 3 jam sayang pengantinnya Bapak Ibu. Nggak jadi pesta poranya nanti. Nah, tapi kan event itu harus selesai kan. Nah, apakah itu 24 jam? Karena biasanya dalam setiap gedung itu dibagi 2 term atau waktu. Yang pesta pagi akan digunakan untuk siang. Jarang, karena kan proses bersih-bersih itu. Nah apakah itu yang dianggap per hari atau satuannya per sewa aula per event. Event itu pasti nggak boleh, yang untuk pesta pasti dalam 1 hari itu apakah penuh. Nah, tapi kalau dia nggak penuh silakan. Oh termasuk untuk bookingnya. Pertanyaannya layanannya itu waktu kapan? Kalau ibu bilang 2 hari, saya pergi ke tempat ibu sewa gedung, hitung 2 hari, berarti hitungan untuk 2 hari walaupun pestanya hanya di hari keduanya. Oh gitu ya. Karena kan biasanya mereka kan buat pelaminan segala macam itu kan sehari sebelumnya itu Pak digunakan. Sementara jasa orang pekerja juga digunakan bersih-bersih kamar mandi dan sebagainya itu. Oh sampai di situ Bu ya? Iya. Karena di kita di dalam Kanun Retribusi Aceh nomor 2 tahun 2021 ada sewa auditorium itu yang di Stadion Raya di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya per hari aja dia buat gitu, nggak disebut 2 hari karena layanannya memang 1 hari itu doang. Masalah persiapan malam, hari ini saya acaranya, malamnya saya kan harus pasang pelamin. Kalau itu nggak dicas lagi biasanya Bu. Karena gimana ya, tapi silakan deh, itu silakan nanti didiskusikan. Tapi kalau di kami itu enggak, di Dinas Pemuda Olahraga itu per hari dan semuanya itu dalam Kanun Retribusi Aceh nomor 2 tahun 2021 tentang retribusi Aceh itu enggak ada sewa aula itu dianggap 2 hari itu enggak, per hari semua sudah. Nah karena nanti bisa, saya khawatir dikomplain gitu. Atau kita buat per event gitu gimana Pak? Maksudnya ya. Sewa aula per item satuannya nggak mungkin. Per event maksudnya per kegiatan gitu Pak. Contoh. Apakah dia kan per kegiatan pesta. Saya bilang tadi 1 hari sebelum persiapan kemudian di hari hanya. Kan itu memang
otomatis itu 2 hari kita gunakan di situ. Jadi kalau kita buat tadi misalnya 2 hari Bapak bilang kayaknya jarang kedengaran. Kalau kita buat per kegiatan atau per event kita buat keterangannya gitu Pak. Kalau kami Bu bisa contoh ya Bu ya, ada yang Stadion Long Raya tadi lah. Coba tolong operator buka Google, tolong dibantu Dek. Atau di Google nggak ada, saya kirim aja dulu contohnya. Baik, nanti kami coba cari, di handphone saya sudah tidak ada, nanti akan saya share dari laptop saya. Intinya Bapak Ibu sekarang tugasnya adalah secara bersama-sama mendiskusikan pola penyebutan rincian objeknya dulu. Disepakati dulu, ada yang barang dan jasa dan layanan pendukung, atau mungkin ada memang harus seperti apa, itu silakan. Nah, agar format atau sistematika penulisan lampiran itu tepat. Yang kedua berkaitan dengan tarif. Diperhatikan yang pertama penempatan objeknya sudah tepat belum di dalam tabel tersebut atau jasa yang diberikan. Jualannya jasa tapi ada jualan produk juga. Itu tinggal diatur. Yang ketiga ada tarif yang masih kosong. Tentunya tarif kosong satuannya juga tidak ada. Kemudian ada yang sudah ada tarif tapi satuannya tidak ada. Kemudian juga perlu diperhatikan efisiensinya Bapak Ibu. Tadi contoh ada kunjungan sekolah tadi, itu efisien enggak? Nah kalau itu memang sudah menjadi bagian dari layanan silakan. Nah nanti yang akan memfasilitasi itu Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau dari sisi kami kurang tepat. Tapi kalau itu dianggap bagian dari SMK silakan saja. Tapi kami yakin kurang tepat orang berkunjung dipungut. Kecuali sudah harus diatur seperti itu. Ya tinggal bagaimana penyebutannya lah. Ya. Nah mungkin demikian untuk sementara Ibu Azizah. Mudah-mudahan teman-teman Oke, satu lagi Bu, silakan. Oh ada dua, boleh. Sebelumnya terima kasih Pak Pitra atas bimbingannya kepada kami, ini ilmu baru. Langsung saja terkait layanan Pak, ini kan nanti ujung-ujungnya kan akan dikanunkan. Misalkan untuk yang sekarang di sekolah kami itu ada 10 layanan Pak. Sekolah SMK berapa Pak? Saya SMK 5 Telkom Banda Aceh Pak. Oke, tolong operator buka SMA 5 Telkom. Masih di atas tadi, ada SMK 5 Telkom.
Kalau Ctrl F lebih cepat, hanya menyebut keywordnya dalam Ctrl F Telkom, langsung dapat itu. Ctrl F Telkom, ya. Lagi Telkom, ya. Ada satu lagi di atasnya itu pasti. Mungkin previous atau itu masih 5. Masih nomor urut yang di antara 1 sampai 10. Bukan nomor 51. Nomor berapa tadi? SMK Negeri 1 Telkom. Entah urutan ke-6 atau ke-5 tadi ya. Nomor 5, ya coba nomor 5. Nomor urut 5. Ya. Ada berapa Pak layanan? 10? Ini kan Pak, saya misalkan saja Pak, misalkan ada 10 untuk yang sekarang. Nah, seiring berjalannya waktu Pak, mungkin ada perkembangan teknologi terbaharukan, atau ada yang terlupakan, itu kami lupa memasukkan layanan baru Pak. Sementara ini kan sudah dikanunkan. Iya. Nah, terkait layanan baru ini, itu gimana Pak mekanisme, apakah bisa ditambahkan terus, kami bisa jalankan, atau gimana Pak prosesnya? Bagus sekali pertanyaan Pak, bagus sekali. Kalau di dalam kanon tidak ada rincian objek, tiba-tiba muncul layanan baru, tapi rincian itu tidak ada dalam detail sini, nggak bisa pungut Pak. Hari ini saya lagi nunggu pertanyaan itu Pak. Sedang menunggu pertanyaan itu. Bapak Ibu tugas berikutnya hari ini menghayal. Telkom sudah menghayal. Andai kata di tahun 2025 SMK Negeri 5 Telkom punya suatu layanan baru karena mengikuti perkembangan teknologi. Kira-kira dimasukkan Pak di dalam kanon. Di sini kan belum masuk. Kalau saya lihat bisa kata sedikit adik operator atau bapak operator. Jenis layanan. Kan nggak di sini nggak sebut barang dan jasa layanan lainnya kan nggak disebut. Disitulah kami butuh keseragaman. Supaya ketika ada tambahan layanan nanti melalui pergub berikutnya, kanonnya nggak terganggu lagi. Jadi yang di kanon itu induknya saja. Pergubnya silakan kalau ada tambah layanan. Nah, makanya kami sebenarnya lebih setuju namanya barang dan jasa dan layanan pendukung lainnya. Itu udah mengcover semua, cuman kan harus disepakati keseragamannya sesuai dengan ketentuan Bapak di SMK itu sendiri. Barang dan jasa. Atau barang, nomor 2 jasa, 3 layanan pendukung lainnya. Nah, contoh, di dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan pasal 27 tahun 2021 sebagaimana turunan, kalau saya tidak salah itu nomor pasalnya, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk sektor kelautan dan perikanan. Dalam salah satu pasal, pelayanan ke pelabuhan itu ada yang, kalau saya nggak salah ada yang utama, sedang dan unggulan lainnya. 3 itu, tapi bawah itu banyak sekali. Nah, coba disepakati untuk dalam kanon nanti, yang mana yang disebut dengan rincian objek Bapak Ibu. Umum saja, tapi mengcover untuk semua. Misal, ada sewa kantin misalnya, berarti sewa kantin itu masuk ke layanan pendukung lainnya enggak? Ya kan? Nah, kemudian produk barang dan jasanya dibagi yang barang seperti apa? Berarti yang unit produksi yang menghasilkan produk barang kan? Kalau jasa yang bagaimana? Salah satunya hotel kan? Nah, seperti itu. Nah ini tugas Bapak Ibu bersama, mohon maaf Ibu Azizah dari distrik juga tidak cukup adik yang tadi. Mesti ada teman-teman dari UPTD atau dinas yang menjadi pemandu lah. Berkaitan dengan sistem ke SMK-an lah, seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu diskusikan,
kemudian disesuaikan, kami ambil beberapa sampel, jadi diatur SMK yang sejenis, SMK yang, kan tidak semua SMK tuh hotel ya Bapak Ibu ya. Nah yang hotel, beragam hotel polanya seperti apa nih? Nah, ya Bapak Ibu ya, didiskusikan, kalau melihat polanya sepertinya sampai sebelum asar ya, jangan setelah asar, sebelum asar. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.05. Kami lanjutkan pertanyaan terakhir, silakan Ibu. Oh masih ada, boleh bonus. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Kuala Simpang ingin menanyakan tentang layanan. Stop dulu Bu, buka SMA Negeri 1 Kuala Simpang. SMK Pak. SMK, sorry, maaf SMK. Mohon maaf, saya ada pertanyaan pribadi. Kalau anak saya lulusan dari Tahfiz Quran sampai tingkat MSen, mau masuk SMK boleh nggak ya? Bisa Oh Pak. boleh ya? Bisa. Oh boleh, kirain nggak, mungkin harus dari SMP negeri. Oh bisa, dari Tahfiz Quran juga boleh Bapak Ibu ya? Oh, oke, makasih informasinya. Kuala Simpang, oke. Ya, apa pertanyaan Ibu? Pertanyaannya kan Pak, kami kan dari bisnis manajemen, Oke. ada 3 jurusan. Yang pertama bisnis digital, yang kedua manajemen pelayanan, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang ketiga adalah akuntansi. Nah, jenis produk untuk akuntansi apakah tepat yang kami buat mengenai yang pertama kami buat jenis produknya adalah tabungan One Syariah, yang kedua kami Action Link Bank Aceh, dan yang ketiga kami jual pulsa sekaligus pembayaran tagihan bulanan. Kira-kira tepat tidak Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Sudah ada di tampilan kan? Kita lihat ya. Oke. SMK Negeri 1 Kuala Simpang, One Mart, bukan One Abut. One Mart berarti ini seperti warung ya atau minimarket kan? Berarti ada kegiatan usaha. Nah, kalau kita klasifikasikan yang tadi origin objeknya produk, barang, dan jasa. Apakah ini masuk? Ada Pemasaran. masuk ya? Iya. Nah, berarti mesti ada SMK Negeri 1 Sabang 1 atau A. Ya, diseragamkan. Kalau yang 1A berarti yang pertama itu A berarti A dulu, A kapital, B kapital gitu. Iya, ya, Pak. Kalau satu jangan nanti ini 1 buka kurung, nanti di bawahnya 1 titik. Kan nggak tepat. Kalau kita dalam proses penyusunan skripsi atau karya tulis, wah udah keburu dicoret itu. Nah, jenis barang, berarti ini produk barang. Berarti di atasnya layanan barang dan jasa induknya kan. Nah, kebetulan subnya atas barang. Jenis barangnya ini dia. Untuk aktivitas minimarket. Nah, diseragamkan. Next, ke bawahnya deh. Oke, ke bawahnya. Oke. One fotokopi. Oh, memang one semua Ibu ya? Oh. Ya, baru tahu saya. One itu singkatan apa, Bu? Oh, Karena Aceh One itu Bang 1. One. Oh, Bang One. Lupa saya. Oke, One fotokopi. Berarti ini produknya seperti ini ya. Oke, terus lanjut. Ini Pak tambahannya karena kami baru berjalan 3 bulan. Jadi itu yang mau ditambahkan. Boleh Ibu, boleh. Tepat enggak kira-kira Pak Itu sasarannya? namanya layanan barang atau jasa? Jasa Pak. Masukkan. Kan udah ada induknya. Barang, nanti dalam yang masuk dalam kartu barang dan jasa. Jadi apapun dalam pergub, monggo Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Bonus. Bahasa TV yang sebelah kiri. Tunggu dulu, pakai mic Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya dari perwakilan dari SMK Negeri 1 Pesangan, Pak. Pesangan, Dek, tolong dibuka. Langsung searching saja. Pesangan. Peusangan. Ya, oke. Lanjut. Nah, kebetulan ini memang sudah kami ubah semua, Pak. Alhamdulillah tadi. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, mengenai yang sedang dipaparkan ini, setiap layanan yang tertulis ini berhubungan tidak dengan pengisian RBA nanti? Ya. Nah, mengingat sama seperti pertanyaan Bapak tadi, Betul. Kami di sini ada 5 layanan, ada 5 jurusan, tetapi ada 2 jurusan yang memang belum muncul. Oke. Jadi kami sudah menghayalkan itu akan ada itu di jurusan 2 jurusan itu. Kami tambahkanlah di form ini. Boleh. Nah, kemudian ketika kami isi RBA itu tidak kami cantumkan 2 jurusan yang tadi karena seperjalanannya waktu belum ada hasil apa-apa. Jadi yang sudah kami cantumkan di RBA itu sesuai dengan proyeksi. Boleh. 3 jurusan. Nah itu Pak, karena selama ini sama seperti hal hari ini. Jadi buat dulu nanti baru kami paham apa ini. Boleh. Itu Udah. saja Pak. Cukup. Oke, makasih banyak Ibu. Pertanyaan yang juga sangat bagus. Saya seorang kepala rumah tangga. Punya anak 1, istri 3. Masya Allah terbalik, maaf. Istri 1, anak 3. Saya takut Bu Azizah, lemparan sepatu. Karena mayoritas emansipasi, oh bukan ini, banyak ini. Ya. Mohon maaf Bu, saya seloroh. Saya nggak sanggup adil. Tapi kalau ada kesempatan, insya Allah. Seloroh Bu ya, enggak. Handphone saya nggak aktif ya, khawatir. Saya bilang sama istri saya, sayang, hari ini ayah kepingin kuah pli. Ayah kepingin kuah pli. Uangnya mana? 1. Bunda, ini anak kita sudah ada yang minang ini. Kira-kira kapan kita berpestanya nih? Hitung-hitungan ayah sekian ini. Uangnya mana? Bisakah kita berpikir belanja kalau kita tidak tahu pendapatannya? Ini udah dasarnya ke sini nanti nih. Berarti dalam hidup apapun kita ada proses perencanaan. Yes. Ini bagian dari perencanaan bukan? Iya. Dalam pemerintahan kita ada proses perencanaan dulu. Kedua, penganggaran. Ketiga, pelaksanaan. Terakhir, monitoring dan evaluasi. Dalam perencanaan berarti merencanakan apa yang akan kita lakukan. Dalam 1 tahun, 5 tahun, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kan harus dihayal perencanaan. Tiba-tiba meleset. Makanya perlu ada rencana jangka jangka panjang, ada jangka pendek, ada penyesuaian. Nah, dalam proses perencanaan itu kan ada proses anggaran. Anggarannya untuk apa saja? Bu? Kayak ustadz saya. Perencanaan pendapatan dan perencanaan bagaimana mau belanja kalau kita belum bisa menghitung potensi pendapatan? Bagaimana bisa menghitung potensi kalau tarifnya aja tak ada? Pak, pertanyaan saya bukan itu Pak. Tarif sudah ada, proyeksi sudah kita hitung sesuai dengan tarif yang ada. Masalahnya ada potensi. Udah kita masukkan tarifnya tapi belum bisa kita pungut. Kenapa Bu? Karena alatnya belum ada. Nah, kan kita adalah diminta tuh proyeksi pendapatannya berapa. Nah, nanti suatu saat dari teman-teman pengawas, loh ini kok nggak dimasukin ya? Pak, ini baru bisa pungut nanti tahun depan. Yang penting dasar hukumnya udah ada dulu. Nah itulah
bukan lagi menghayal, itu sudah terjadi. Hayalannya sudah, tapi belum bisa dipungut. Nah, udah dihayal tuh. Kemudian yang begitu alatnya sudah ada bisa dipungut, tapi pendapatan harus dirubah. Masuk dalam APBA perubahan. Enggak sempat masuk di APBA murni tahun depan. Ya Bu ya, kita ilustrasinya bahasa rumah tangga dulu karena itu organisasi paling kecil. Nah, sederhana itu saja dulu. Ada lagi? 12.15. Ini sampai pukul berapa Ibu? Panduannya tadi masalah pukul 12 kah? Nah, atau sampai setengah 1 atau sampai nggak perlu isoma kita? Gimana Bu? Memang kalau untuk istirahat kita cepat Bu ya, termasuk saya nih. Nah ini kita sepakati sampai setengah 1 atau kami beri kesempatan untuk distrik memandu 15 menit ke depan setelah isoma, Bapak Ibu silakan untuk melakukan konsolidasi, nanti kami akan membantu untuk proses konsolidasi itu. Kami serahkan ke, ada lagi? Oh ya silakan Ibu. Wah, Ibu semangat sekali. Oke lanjut, log semua ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Ini kan mengenai tarif ya Pak ya, kan kita mau pergubkan. Yang jadi pertanyaan saya, sampai kapan tarif ini dirubah? Misalnya ada perubahan berjalan nanti, perubahan harga jasa maupun belanja. Iya. Bagaimana? Apakah ada nanti perubahan tarif baru? Baik. Atau bagaimana? Baik. Ada lagunya Bu. Kapan? Ada. Kalau tarif itu mau dirubah, kapan Ibu mau kami kasih? Itu bahasa sederhananya. Dalam bisnis, harga itu bisa berfluktuatif dengan kondisi-kondisi lingkungan, kondisi-kondisi ekonomi global. Dalam rancangan kanun kita berdasarkan undang-undang dan PP tentunya, kita ada bab namanya peninjauan tarif. Tarif dapat ditinjau paling lama, ya saya ulangi paling lama 3 tahun sekali. Hari ini ditetapkan peraturan Gubernur Aceh tentang tarif BLUD SMK. Hari ini tanggal berapa? 12 ya? Ya tanggal 11, mohon maaf, tanggal 11. Tanggal 11 bulan 10 2023 ditetapkan. Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berarti tanggal 11 ini secara resmi dan sah Bapak Ibu boleh mungut. Kalau tanggal 10 dipungut salah. Berlakunya kapan? Atau baru bisa dipungut tanggal ditetapkan. Dikasih ke kita pergubnya tanggal 20. Ya kan? Kan nggak mungkin itu mundur. Karena kita baru terima. Oke? Berarti sejak kita terima, sepakati oke, tanggal 20 sudah di meja Pak Kadis, perintah Pak Kadis misalnya. 21 pungut semua. Nah, silakan. Nah, kapan saja mau merubah tarif silakan. Dah. Ternyata 6 bulan kemudian ada salah satu SMK mengusulkan ke distrik, Bu Azizah, ini ada tarif, kanunnya nggak berubah karena masuk barang dan jasa, rincian objeknya. Tapi dalam detail rinciannya itu ada tarif untuk katakanlah, contoh apa tadi Bu? Kalau mau dirubah, misal, Lok Semawe. Misalnya kan kita layanan ke kecantikan, Oke, ada tarifnya bukan? Iya ada maksudnya, tarifnya. Katakan kecantikan muka dipasang apa misalnya? Dipasang peniti misalnya. Apa yang jarum-jarum di muka itu apa? Jahit ya? Jahit muka. Misal. Ya kan tarifnya 1.500.000. Ternyata peminatnya banyak. Sudah peminatnya banyak, animonya tinggi. Kemudian kualitasnya juga bagus. Gimana nih ya kalau kita naikin harganya? Boleh-boleh saja Bu. Rubah. Pergub ini dirubah. Pak, kan bukan cuma satu SMK Pak. Bisa jadi SMK itu. Tugas dinas untuk menyurati jangan cuma satu SMK saja dan hanya untuk satu tarif. Rugi. Makanya harus dikonsolidasi.
Ini ada usulan dari SMK 1 Loksmawe. Yang lain kira-kira ada yang mau dirubah nggak sesuai dengan potensi ekonomi? Ada, silakan dirubah. Karena katanya paling lama 3 tahun. Tetapi kan merubah itu nggak seketika seperti kita di sektor swasta. Kapan saja kan nggak juga. Karena tarif harus diatur dengan peraturan gubernur. Dan norma itu sudah kita atur di dalam kanun kita. Sesuai undang-undang dan PP yang berlaku. Silakan. Konsekuensinya berubah tarif, makanya ada APBA perubahan kan? Karena menyangkut apa? Menyangkut rencana proyeksi. Tapi bisa jadi pergubnya itu berubah tanpa sebelum ada wacana perubahan berubah tarif. Mau dinaikkan silakan. Boleh. Nanti ada pertanyaan, kok Loksmawe penerimaannya melebihi target, ada apa ya? Nah, dalam 1 tahun kan, ternyata dalam 1 tahun itu proses 6 bulannya setelah tanggal ditetapkan, sudah naik tarifnya dari 1.500.000 menjadi 2 juta misalnya. Kan ini fleksibilitasnya. Kami Pak ada peningkatan penerimaan dari jahit muka pakai peniti misal, ya kan? Dengan tarif 2 juta masih tinggi juga animo Pak. Maka dari situlah peningkatan penerimaan kami. Pergubnya dirubah. Oke. Oh berarti ini salah satu proses yang namanya intensifikasi. Yang sudah ada itu dikembangkan, tarifnya ditinjau. Nah, ada proses untuk lebih ditingkatkan optimalisasi penerimaan melalui peninjauan tarif tadi. Bisa saja Bu. Mungkin demikian. Ibu Azizah? Iya, satu lagi Pak, silakan. Baik. Berkaitan dengan perubahan tarif tadi Pak. Nah jadi untuk produk pangan ini kan rentan sekali Pak. Hari ini harganya sekian, besok naik atau bahkan turun. Iya. Ini bagaimana konsepnya Pak? Baik. Terima kasih. Bapak pernah ingat Bapak kelahiran tahun berapa Pak? 82 Pak. Oh, beda-beda tipis kita Pak. Saya 92 Pak. Kelihatan sekali bokisnya Bapak Ibu ya. Baik. Mungkin ketika waktu 82, mungkin kalau masih ingat masa-masa TVRI, kira-kira pukul 10 malam, hadir Pak Harmoko, harga bawang, harga cabai, berkaitan dengan ternak Pak. Bagaimana cara kita melihat fluktuatif harga? Karena sudah menjadi blood itu kan ada proses layanan dan mencari keuntungan. Maka tempatkanlah diri Bapak, Ibu sekalian harus bagaimana mencari untung. Masalah harga, berkaitan dengan ternak. Bapak kan bisa berkoordinasi sama masalah harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu salah satu melakukan tata kelola bisnis. Kita memastikan karena kita sama masih di pemerintahan, harga pasar. Survei harga. Makanya dalam meletakkan tarif itu ada mekanismenya, Bapak. Ada survei pasar, pendekatan-pendekatannya seperti apa. Nah, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Kan ada dalam meluncurkan tarif blood itu melibatkan beberapa pihak ya. Kalau saya tidak salah ada juga dari produk teman-teman distrik Pergub 36 2022 tentang penyusunan tarif. Di pedomani. Kalau Pak ini kalau untuk kantin saja menetapkan harus ada akademisi, lebih mahal bayar honor akademisinya ya Pak ya. Nah, kalau yang sifatnya strategis silakan. Survei pasar, survei harga pasaran itu berapa sih? Buat rata-ratanya, kemampuan ekonomi masyarakat bagaimana, faktor inflasinya, tambah keren. Berfluktuatif, kita kan juga harus menjaga ya bisnis kita di Bulog harus kita jaga juga Pak. Ya kan? Nah keberlangsungan, misal ternak tadi, jual daging, kan bibit harus kita jaga. Ya kan, pakan ternak juga untuk belanja untuk pakan ternak harus kita perhatikan. Kan begitu. Oh harganya apa? Pakannya yang sudah tambah mahal ini. Sedangkan harganya
masih rendah, naikkan, rubah pergub yang usulkan. Bagi kami yang paling penting barang di kanun itu rincian objek barang dan jasa, pelayanan pendukung lainnya, atau mungkin ada yang utamanya itu, silakan. Ya, contoh misalnya di Balai Ternak Non-Ruminansia, OPTD Balai Ternak Non-Ruminansia atau BTNR. Jual telur, jual ayam, jual pupuk, cukup 3 dalam rancangan kanun. Jual ayam, jual telur, jual ayam afkir maksudnya. Jual pupuk, kotorannya, selesai. Pergubnya, banyak. Telur ukuran S, M, L, XL, misal. Oke. Kemudian ayam afkir, betina sekian, jantan ada afkir enggak ya kayaknya ya. Jantan biasanya enggak afkir, biasanya yang betina yang afkir. Nah, atau bisa jadi ada, saya juga enggak ada ilmunya di situ. Nah, pupuk. Nah, penjualan pupuk kompos. Nah, mungkin ada kompos di tarifnya dalam pergubnya untuk ukuran kemasan 5 kilo sekian, kemasan 10 kilo sekian. Nah, itu dalam pergub. Nah, ya Bapak Ibu ya, silakan yang mau menghayal, silakan menghayal, didiskusikan supaya sama pola. Nah, jadi supaya nanti intinya bagi kami dalam rancangan kanun kami, atas semua rincian objek dari 68 SMK itu jangan sampai dirubah terlalu cepat. Bisa jadi tidak salah kanunnya dirubah, mungkin ada rincian objek yang memang harus dimasukkan, ya kita masukkan. Tapi hari ini coba didiskusikan supaya kanun kita itu bisa berlaku sampai 5 tahun lah. Jangan setiap tahun ganti, capek sekali Pak. Capek sekali. Ya Bapak Ibu ya. Saya udah lirik jam nih, mohon maaf saya mau numpang ke toilet ini. Bisa Bapak Ibu ya? Izin ya. Baik, mungkin saya kembalikan ke pimpinan karena ada waktu tinggal 5 menit lagi. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih, kita beri aplaus kepada Bapak narasumber. Terima kasih luar biasa, nampaknya ini udah mulai terarah ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai terarah apa sebenarnya tujuan kita menetapkan tarif, membuat tarif hari ini, menyempurnakan tarif apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan beberapa waktu yang lalu. Mungkin kita sepakati dulu waktu istirahat, ini sekarang kan waktu duhurnya cepat ya, jam 12.26. Boleh melaksanakan sholat dulu, kemudian Bapak Ibu kami beri kebebasan untuk makannya, jangan jauh-jauh di sekitar ini Bapak Ibu ya. Ya, jangan jauh-jauh di sekitar kantor. Artinya tidak jauh karena kita nanti sepakat masuk kembali pukul berapa? Ini sepakat dulu. Pukul 2 Pak Fitra. Baik. Oh ya. Jadi supaya lebih terarah, ketika nanti masuk di pukul 2, ini pukul 2 benar-benar pukul 2, nanti langsung dibagi per bidang keahlian duduknya. Per bidang keahlian berarti ada 10 meja lah lebih kurang. Nanti baru apabila satu sekolah ada 2 atau lebih bidang keahlian, nanti mencar dia. Yang pertama yang banyak bidang keahlian, jurusannya yang lebih banyak di bidang keahlian mana, masuk ke bidang keahlian mana. Jadi pertama duduk dulu per bidang keahlian. Untuk laptop perlengkapan Bapak Ibu insya Allah aman di sini karena petugas standby. Bapak Ibu cukup membawa tas saja dan perlengkapan sholat kalau misalnya mau melaksanakan sholat karena musolanya ada di sebelah. Mungkin sholat dulu nanti bubarnya dari kita sekarang. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Nanti kita sepakati, seperti kata Pak Fitra tadi, ketika kita bersama, itu yang pertama mencari format yang sama, mencari rumah yang sama, jangan satu letak di sini, satu letak yang lain, jangan salah kamar. Kemudian penulisan juga sama, jadi pengklasteran atau pengelompokan dari masing-masing sekolah itu atau bidang kalian itu sama, biarpun ujungnya nanti ada kodenya seperti tadi, SMK 1 Kuala Simpang, mungkin SMK ini, tetapi untuk penulisan konsentrasinya itu kita sepakati sama. Ya. Kemudian pendukung seperti yang tadi ada sabun mandi, ada itu kita sepakati misalnya nanti di pendukung lain-lain supaya ketika kita menyampaikan di RBA nanti jelas pengelompokannya. Ya. Jadi jenis layanannya itu yang pertama kita ngambil rumahnya dulu, unit layanan, baru nanti
lain-lain di bawahnya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin nanti pada saat kita duduk per kelompok, di situ ada hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa sambil dipandu oleh kami nanti. Bapak Ibu yang penting duduk dulu per kelompok, sepakati per kelompok, tidak ada perbedaan kamar, tidak ada perbedaan penyebutan, sehingga kita paham semua, biarpun nanti nilainya atau rupiahnya yang berbeda. Ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali sekali lagi ke ruangan ini nanti pada pukul 2 tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.